Setelah saya memberikan ulasan Mahabharata sampai dengan lahirnya Korawa, Pandawa dan Krishna sebagai terakhir dari yang lalu, maka kini sebagai apa yang saya janjikan dalam buku ini ialah masuknya Pandawa ke hutan. Ke-1. Sebagai awal dari buku ini, saya akan mulai dengan kehidupan Putra Pandu dan kehidupan Putra Korawa. Sebagai pengganti dari Raja Shantanu dari Wicitrawirya ialah Raja Pandu. Tetapi sebagai akibat dari kutukan Kijang Jantan, penjelmaan Resi Kindama, ketika beliau berburu ke hutan Himawan, karena membunuh Kijang betina yang sedang bercinta-cintaan. Kutukan itu yang isinya bahwa nanti Sang Pandu akan menemui kematiannya pada waktu sedang mengadakan menjamah istrinya. Dengan kutukan inilah mengapa kelima putra Pandawa itu merupakan hasil daripada kekuatan cipta dari istri Pandu, Kunti. Dengan kekuatan Dewi Kunti menciptakan agar para dewa menurunkan kekuatannya sehingga dapat mempunyai putra. Lahirlah Pandawa sebagai putra Dewata. Yudhistira putra Sang Hyang Dharma, Bima putra Batara Bayu, Arjuna putra Hyang Indra, dan Nakula Sahadewa putra Dewa Aswin. Tetapi karena ajal telah datang pada Sang Pandu, begitu timbul keinginan yang besar yang dapat melupakan akan kutukan Resi Kindama, Sang Pandu akhirnya meninggal dalam pelukan Dewi Madrim. Sekarang kita melihat kelahiran dari Korawa dari segumpal darah yang selama 2 tahun dalam kandungan dan melahirkan 100 orang, dengan Duryodhana sebagai saudara tertua. Setelah kematian dari Pandu yang menggantikannya ialah Drestarastra. Tetapi karena beliau buta maka menunggu saat dewasanya putra Kuru. Seharusnya Yudhistiralah yang berhak menjadi raja. Tetapi karena tipu muslihat dari Duryodhana untuk menjadi raja dan menyingkirkan Pandawa dari Hastina, akhirnya Pandawa masuk hutan dan Duryodhana sebagai raja. Bila kita melihat akan ayah daripada kelima putra Pandawa adalah para dewa, maka sumber dari kekuatan-kekuatan yang menjiwai kehidupan dari rohani kita tiada lain dari jiwa ketuhanan yang suci luhur. Di dalam menjalankannya, dalam memerangi kegelapan serta kebodohan dan kesengsaraan serta kemelaratan dalam menuju kebahagiaan yang abadi tiada lain dengan sifat Dharma, Yudhistira. Sifat Dharma adalah suatu keyakinan yang kuat akan kekuasaan Tuhan yang Maha Adil dan penuh kasih sayang. Hanya dengan kepercayaan yang kuat, serta bakti yang tulus ikhlas segala penyebab dari penderitaan akan dapat dilenyapkan. Dengan kepercayaan yang kuat itu akan timbul suatu tindakan yang dilandasi dengan panca satya dengan penuh kejujuran. Dengan mempercayakan diri pada Tuhan dalam melakukan kewajiban sebagai tugas hidup tanggung jawab serta berani menderita dalam mengalahkan penderitaan. Oleh karena itu sebagai pegangan pokok dalam kehidupan di dunia dalam membaktikan diri adalah ikhlas dalam segala perbuatan tanpa mengharapkan jasa serta dengan kejujuran. Sebagai pelaksanaannya ialah Bima. Taat melakukan kewajiban yang telah menjadi beban dan tanggung jawab, dengan tidak takut penderitaan, walaupun jiwa sebagai korbannya. Di dalam kedua hal tadi perlu adanya pengetahuan yang penuh kebijaksanaan, Arjuna, untuk dapat mengenal mana yang perlu dan mana yang tidak perlu diperbuat, dan dengan cara bagaimana melaksanakannya sehingga apa yang harus dikerjakan dapat menemukan sasarannya yang tepat. Disinilah tugas Arjuna sebagai anak Kunti yang terkecil. Bila kita melihat yoga-yoga yang pernah kita sama mendengarnya maka boleh kita mengandaikan Yudhistira sebagai pelaksana Bhakti Yoga, Bima sebagai pelaksana Karma Yoga, Arjuna dengan Jana Yoganya dan Krishna adalah Raja Yoganya, sedangkan Nakula dan Sahadewa sebagai badan wadah. Kematian Pandu adalah dari perbuatannya sendiri yang membunuh pikiran keduniawian. Karena memang itulah sebagai kepentingan dari rohani, tanpa materi. Tetapi karena sifat ingin menikmati kenikmatan dunia, maka sifat rohani akan lenyap dan dengan segala kekuatannya. Disinilah kelihatan bahwa kebahagiaan itu akan dapat tercapai setelah Pandu mati, dengan segala kekuatan penyebabnya, Madrim. Wajarlah kalau putra-putranya diserahkan kepada Drestarasta di Hastinapura atau pada dunia maya. Disinilah, di dunia inilah kesemua anak Korawa dan Pandawa dididik. Di sini pula kesemua sifat-sifat yang ada pada diri kita dididik, dipelihara agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya. Tetapi karena sifat atau mental materi yang buta akan kenyataan dan perasaan takut dari Duryodhana bila nanti putra Pandu yang lebih pandai dan mempunyai kekuatan yang tak ada tandingannya, seperti Bima itu akan menjadi raja. Duryodhana merasa ketakutan akan bahaya yang menimpa dirinya, sebagai akibat dari keterikatannya akan apa yang sedang dimilikinya akan diambil oleh Pandawa. Hal ini juga disebabkan sebagai akibat dari kebodohannya sendiri.
Dari hal-hal tadi yang berhubungan erat dengan apa yang disebutkan oleh Sadripu, yaitu 6 yang ada pada diri kita sebagai musuh yang harus segera dikalahkan. Begitu juga yang timbul pada pikiran Duryodhana. Melihat kecakapan putra Pandu maka timbullah perasaan iri hati, dengki, marah, suka mencela dengan kesombongannya, untuk menutupi dorongan keinginannya yang loba tamah. Karena itu timbullah dalam pikirannya apa yang sering disebut dengan istilah sadatatai. Dia tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan seperti memfitnah, memperkosa, meracun, bermusuhan, membakar yang hanya sekedar pemuas nafsu ingin memiliki. Dari pikiran yang tersembunyi itu yang ada pada Duryodhana atau pada diri kita sebagai manusia yang tamah, yang materialis, tidak segan-segan pula akan melakukan apa yang dilakukan oleh Duryodhana sendiri. Inilah yang menjadikan penderitaan pada Pandawa, tetapi karena lindungan daripada dewa-dewa akhirnya Pandawa selamat juga. Sifat itu pula yang menjadi sumber adanya perang Bharatayuddha, yang mengakibatkan kematiannya sendiri beserta dengan kerajaannya. Marilah kita berusaha agar apa yang menjadikan diri kita sering tergelincir ke jurang penderitaan tak lain karena kita mau berpikir dan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Duryodhana. Memang untuk sementara waktu kita akan puas dengan apa yang dapat kita miliki, tanpa memperhatikan hak orang lain, dengan tidak mau tahu akan hukum karma, tetapi hukum karma pasti akan menimpanya. Dan setiap kebenaran pasti menang. Tuhan bersama yang mau berbuat benar. Satyam Eva Jayate. Tindakan-tindakan yang diperbuat oleh Duryodhana, yang pertama ditujukan kepada Bhima. Bhima diracun dan dibuang di sungai Gangga. Hanyut dan sampai di Kedaton Raja Naga. Di sana ia dibelit oleh Raja Naga dan digigit. Tetapi aneh malah bisa naga itu menjadi obat. Bhima sehat kembali, dan dapat menundukkan Raja Naga itu kembali. Bila kita melihat, bahwa kematian dari Bhima tidak akan mungkin dengan mudah. Naga adalah sebagai tali hidup. Bhima adalah kemauan. Kemauan akan hilang bila timbul keinginan-keinginan yang gelap. Tali hidup adalah makanan. Dengan materi, kemauan akan pulih kembali. Wasuki adalah kekuatan yang baik. Kekuatan yang baik adalah kemauan dan keberanian. Bila keinginan dan kemauan menjadi satu maka akan timbul kekuatan yang tak terkalahkan. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan setiap tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab, dengan tidak mau tahu atau tidak memikirkan segala resiko yang akan diterima. Yang menjadi pedoman hanyalah bahwa tugas yang dibebankan harus berhasil. Kedua, dalam menuju ke kedewasaannya putra Kuru berguru pada Bhisma, Krepa, dan Drona. Bhisma sebagai kakeknya, dalam mendidik agar putra Kuru mempunyai wadah yang kuat dalam menampung semua pengetahuan dan penderitaan yang akan diterima mereka. Tanpa mempunyai wadah kuat kita tidak akan mampu menerima semua kebijaksanaan yang akan menjadi bekal kita hidup. Setelah wadah yang dimiliki itu kuat dengan isi yang terpelihara baik di dalamnya, sehingga apa yang dimiliki, baik yang berupa ilmu pengetahuan maupun harta benda materi yang menjadi keperluan hidup, tidak akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu perkuatlah diri dahulu dengan iman yang kuat, dengan kemauan yang teguh, serta konsep pemikiran yang diyakini. Dengan ketiga ini semua yang kita akan terima itu, baik yang berupa cobaan, sanjungan dan ganjaran tidak akan dapat menggoyahkan hati dalam menuntut ilmu serta dalam setiap usaha yang dijalankan. Setelah Bhisma selesai, putra Kuru diserahkan pada Krepa. Krepa dan Krepi adalah saudara kembar dari kelahiran Gandewa sebagai ibunya sedang ayahnya adalah Sraduan putra Gotama. Bila kita melihat ibu dari Krepa adalah Gandewa. Gandewa adalah busur panah, yang gunanya untuk mengarahkan anak panah, agar dapat mengenai sasarannya dengan tepat. Oleh karena itu Krepa berarti suatu alat atau cara untuk mengarahkan pengetahuan yang dimiliki itu agar dapat dipergunakan dan dapat mengenai sasarannya. Gandewa adalah hasil buah cipta dari gadis kenikmatan dunia, sebagai pemuas nafsu, yang nantinya akan memihak Kurawa dalam perang Bharatayuddha. Walaupun maksud baik yang menjadi sumber atau keyakinan yang ada dalam diri sendiri, tetapi karena pengarahan yang bertentangan dengan kebaikan yang dimiliki berakhir pula dengan pahala yang tak baik. Oleh karena itu haruslah dapat mengarahkan segala yang dimiliki atau dipimpin kepada sasaran yang tepat pada sasarannya, walaupun mungkin tidak akan dapat memberikan kenikmatan untuk sementara, tetapi akhirnya akan dapat menikmati kelak. Setelah berguru pada Krepa, akhirnya tiba gilirannya Drona sebagai guru yang ahli dan materialistis.
Inilah guru yang mau dipengaruhi oleh muridnya sendiri karena takut akan kehilangan materi dunia yang memberikan kenikmatan hidup. Dronalah seorang guru yang menggunakan pengetahuan yang dimiliki dengan kesucian yang ada padanya, untuk dapat melakukan pemerasan dan penipuan yang akan dapat memberikan keuntungan pada dirinya. Ini dapat kita buktikan sebelum Drona sebagai guru putra Kuru, dia telah diusir oleh Raja Drupada, ketika suatu waktu kedatangannya ke sana dengan etika yang bertentangan dengan etika seorang resi. Drupada adalah ilmu tata kehidupan dunia, yang mampu mendapatkan kenikmatan dunia dengan cara yang terhormat. Oleh karena itu di sini saya dapat mengambil kesimpulan yang dibawa oleh Resi Drona itu ialah ilmu pengetahuan yang tidak baik. Ini dapat dibuktikan oleh anaknya sendiri yaitu Aswatama yang mempunyai pengertian sifat licik. Dalam hal ini dapat dilihat adanya kekuatan yang bertentangan antara putra Korawa yang materialis egoistis dengan putra Pandawa yang penuh tatwamasi. Walaupun wadahnya sama, pengarahannya sama serta pengetahuan yang diterimanya sama, tetapi yang menjiwainya sama berbeda, sehingga menimbulkan sasarannya yang berbeda dan bertolak belakang. Hal ini akan berakhir dengan turunnya Krishna untuk mendampingi Pandawa dalam setiap perjuangannya, serta nasihat dari beberapa maharsi seperti Vyasa, Markandeya, Wiswamitra, dan beberapa dewa dari surga yang akan memberikan petunjuk serta senjata yang akan dapat mengalahkan Korawa. Vyasa adalah perlambang pikiran suci, Markandeya adalah perlambang ilmu yang menjadi sumber gerak yang dapat menggerakkan dunia, dan Wiswamitra sebagai perlambang hidup persaudaraan. Dengan keempat dewata tadi akan dapat membantu kesadaran serta dapat melenyapkan kebingungan. Kebingungan disebabkan oleh nafsu loba tamah akan kenikmatan dunia maya yang materialistis. Ketiga, untuk tidak terlalu panjang dalam ulasan ini, lebih baik saya lanjutkan dahulu ceritanya sebagai dasar kita untuk mencari isi yang terkandung di dalamnya. Seperti yang dimaksudkan oleh Drestarastra, untuk mewakili menjalankan tugas kerajaan dengan kematiannya Pandu ialah tiada lain kecuali Yudhistira. Namun karena Duryodhana dengan kekerasan hatinya agar dialah yang menjadi raja. Drestarastra yang lemah pendiriannya dapat dipengaruhi sehingga akhirnya Pandawa dibuatkan istana Wanamarta dan tinggal di sana. Dengan demikian maka berhasillah segala tipu muslihat Duryodhana untuk menyingkirkan Pandawa dan ia menjadi Raja Hastinapura. Karena Gendari ibunya tahu maksud Duryodhana itu, dan setelah nasihatnya tidak digubris oleh Duryodhana, maka Dewi Gendari mengeluarkan kutukan yang isinya, "Hai putra-putra Kuru, kalau engkau tidak mau bersatu dengan Pandawa, kelak keturunan Kuru akan tumpas dalam perang saudara." Di Wanamarta, Bima sebagai pengawal istana dan saudaranya yang sedang tidur dengan nyenyak. Oleh karena itikat jahat yang selalu bersemayam di hati Duryodhana untuk membunuh Pandawa, maka disuruhlah Hidimbi adik dari Hidimba untuk membunuh Bima setelah Hidimba dapat dibunuh oleh Bima sendiri. Tetapi hal yang diharapkan itu terbalik. Malah Hidimbi akhirnya menjadi istri Bima dan lahirlah Gatotkaca. Gatotkaca tidak turut melanjutkan perjalanan dan tinggal bersama ibunya di negeri Pringgadani. Di dalam pengembaraan Pandawa di hutan, datanglah Bagawan Vyasa memberikan nasihat kepada Pandawa yang isinya adalah, bahwa di dunia ini hanya ada kesedihan dan kegembiraan. Oleh karena itu, janganlah bersedih. Dan sekarang pergilah ke Eka Cakra. Bila kita melihat kembali akan jalan cerita yang begitu panjang tetapi dipersingkat begitu rupa sehingga kelihatannya begitu singkat. Dari jalan cerita yang singkat ini kita akan dapat mengambil suatu pemikiran yang banyak. Demikian awal mula dari perebutan kekuatan pemikiran dalam mencari kesejahteraan lahir batin. Sebenarnya sifat maya ini, dunia ini dengan segala isinya, selalu ingin ketentraman dalam hidup yang harmonis. Hanya dengan berani mengurangi keinginan masing-masing dan mau menghormati hak-hak setiap orang lain yang memang mempunyai hak hidup bebas, barulah akan dapat menemukan kehidupan yang tenang tentram dan damai. Tetapi hal ini memang sulit untuk mengalahkan sifat loba tamah yang angkara itu. Dengan sifat loba tamah, kesadaran akan hilang. Dengan hilangnya sifat kesadaran untuk hidup berdampingan, yang disebabkan adanya ingin hidup sendiri, ingin menikmati sendiri dunia ini. Dengan sifat egoistis kita tidak ingin membiarkan pada orang lain untuk menikmati kenikmatan dunia ini, dan tidak mau tahu akan penderitaan orang lain. Malah kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyingkirkannya. Malah lebih kejam lagi tindakan yang dijalankan agar orang lain supaya tidak ada alias mati. Tetapi ingat semua perbuatan itu pasti berpahala.
Karena itikat buruk yang dijalankan dan buahnya akan dapat menyengsarakan diri sendiri, malah akan membunuhnya. Disinilah kelemahan dari jiwa yang materialistis. Dari jiwa yang kebingungan itu, yang tidak disadari memberikan tempat kepada yang menjadi lawan untuk menemukan kebahagiaannya kelak. Dan juga akan dapat mereka menemukan pikiran yang baik dalam pengertian hidup menuju sumbernya, Pandawa. Wanamarta adalah perlambang kebingungan dalam menggunakan alat-alat yang ada seperti yang berupa harta benda dan pengetahuan. Setelah mengalami kebingungan akibat dari penderitaan yang diderita yang disebabkan oleh sifat yang egois dan materialis, yang tidak memanfaatkan apa yang ada, timbullah satu kekuatan baru. Gatotkaca adalah sebagai kekuatan baru yang maha hebat. Gatotkaca adalah kelahiran dari seorang raksasa Hidimbi dengan Bhima. Raksasa Hidimbi adalah lambang dari nafsu loba tamah yang selalu ingin membunuh kemauan beramal. Tetapi sayang hasil dari amal bakti tak akan dapat dikalahkan oleh keinginan yang hanya untuk pemenuhan dari nafsu loba tamah yang hanya mementingkan diri sendiri. Setelah sifat egois itu tidak mampu mengalahkan kekuatan beramal atau bermasyarakat, akhirnya antara memikirkan kepentingan sendiri dari sifat sosial telah bersatu padu, timbullah suatu kekuatan kerja yang besar. Di sini dapat juga kita ambil suatu kesimpulan lain, bila kita melakukan kerja yang luhur dan suci dibarengi dengan keinginan sebagai hobi dengan sendirinya tidak akan pernah merasa jemu dan lelah. Oleh karena itu usahakanlah agar dapat memandang semua pekerjaan adalah tugas suci dan merupakan kewajiban. Dengan merasakan itu adalah kewajiban maka sifat enggan, malas, pamrih dapat dihilangkan. Setelah itu hilang barulah dapat merasakan akan cinta kerja, kesejahteraan hidup sudah ada di ambang pintu. Di dalam menuju Eka Cakra Gatotkaca tidak diikut sertakan dan tinggal bersama ibunya di Pringgadani. Yang berarti jika kita dalam pemusatan pikiran kepada Tuhan, konsentrasi, hendaknya kita dapat melupakan semua keinginan kekuatan yang ada. Dan tak usah memikirkan perasaan suka duka itu. Itu hanya bersifat sementara. Bebaskanlah dengan pikiran tertuju bahwa hidup ini berubah, dan tak ada yang kekal. Tujukan semua itu kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sebab segala. Keempat, kita tinggalkan Wanamarta dan melanjutkan ke Eka Cakra. Di dalam mengadakan pemusatan pikiran itu sering gangguan-gangguan datang yang dapat menggagalkannya. Di sini kita lihat suatu cerita kesedihan seorang Brahmana yang disebabkan oleh anaknya yang akan dijadikan caru yang akan diberi sebagai makanan Raja Raksasa Baka. Melihat kesedihan Brahmana tadi, sebagai balas budi Pandawa, maka Bimalah yang menggantikannya menjadi caru. Karena kekuatan Bima, serta karena keikhlasannya dalam melakukan pengorbanan demi untuk membebaskan kesulitan seseorang, dan dengan kemauan yang kuat untuk menghancurkan sifat angkara murka. Akhirnya Baka dapat dikalahkan. Dan amanlah negeri Eka Cakra. Bila kita ikuti jalan ceritanya, kita diajak berpikir, bahwa di dalam menuju kebenaran Tuhan, selalu mengalami bencana. Gangguan yang menimbulkan kegagalan ialah tak lain dari raksasa Baka. Raksasa Baka ialah suatu ketakutan akan tidak terisinya kepentingan indria kita sebagai pengisi dan pemuasan nafsu jasmaniah. Bila hal ini tidak dapat dikalahkan, sifat loba yang ditujukan hanya untuk kepentingan diri sendiri yang penuh nafsu duniawi, maka pikiran kesucian dalam mengamankan jiwa ketuhanan, tak akan pernah ada. Dalam hal ini dapat diamankan hanya dengan pengetahuan saja, Brahmana malah takut melakukan pengorbanan dan keterikatannya akan kenikmatan duniawi, anak gadisnya. Karena keterikatannya akan kenikmatan dunia, maka akan timbullah kesedihan. Sedih disebabkan oleh karena kenikmatan dunia akan hilang dimakan oleh nafsu loba tamah. Tetapi Bima sebagai anak Kunti yang membawa sifat-sifat dewa, sebagai pengisi kekosongan rohaninya, yang menjadi sumber kekuatan untuk beramal akan melakukan amal baktinya dengan penuh keikhlasan, sehingga penyebab dari kesedihan dapat dilenyapkan. Amanlah jiwa kita. Tentramlah hidup kita, dalam melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui agama. Dan tentram pulalah agama kita. Kelima, setelah diceritakan Eka Cakra, akan mulai dengan Pandawa menempuh Swayambara. Hal mana dapat diketahui adalah karena datangnya seorang Brahmana, dan juga nasihat dari Vyasa. Dengan samarannya sebagai seorang siswa dari Bagawan Domya sebagai seorang Brahmana. Berangkatlah Pandawa ke negeri Pancala untuk memperebutkan Dewi Drupadi putri Raja Drupada. Setelah Swayambara dibuka, dan setelah para raja mencobakan mengangkat busur panah yang menjadi bahan Swayambara itu gagal, turunlah Karna. Tetapi sayang bagi Karna sebelum dia sampai pada tempat busur diletakkan, mendapat cegatan.
Hal ini disebabkan karena bukan satria, melainkan seorang anak kusir Dokar. Dan ayahnya adalah Adiratasi kusir Dokar. Dengan demikian kembalilah Karna di tempatnya dengan penyesalan dan kesedihan. Barulah Arjuna yang mewakili Pandawa turun ke gelanggang. Begitu Drupadi melihat Arjuna turun, tahulah dia, bahwa dialah yang akan menjadi suaminya. Memang benar apa yang diduga. Arjuna dapat mengangkat busur panah itu serta membidikannya dan tepat mengenai sasarannya. Seperti apa yang dinasihatkan oleh Vyasa, bahwa Drupadi akan menjadi istri dari kelima Pandawa. Dan atas nasihat Begawan Vyasa pula Raja Drupada dapat menerima, bahwa anaknya akibat dari kelahirannya dulu itu harus mempunyai 5 orang suami satria utama. Sebagai syarat dalam hidup berkeluarga, karena suaminya 5 orang, maka diadakanlah persyaratan. Syarat itu ialah bila salah seorang dari kelima Pandawa tadi sedang mengajak Drupadi, yang lain tak boleh melihat dan mengganggunya. Bila hal ini dilanggar, maka yang melanggar itu akan dihukum buang selama 10 tahun. Dengan tidak disadari, Arjunalah yang melakukan pelanggaran. Dan karena taat akan isi perjanjian yang telah mereka buat bersama, Arjuna dengan senang hati dan merasa berkewajiban untuk menjalani hukuman, walaupun Yudhistira tidak menyalahkannya dan akan memaafkannya. Tindakan Arjuna ini disebabkan oleh rasa tanggung jawab sebagai seorang satria dalam membebaskan hewan seorang Brahmana yang dicuri. Keadaan ini terjadi di Indraprastha. Marilah saya ajak berpikir kembali untuk menyelaminya. Bila kita mendengar nama Swayambara itu berarti di dalam segala usaha yang akan dijalankan, haruslah melalui suatu perjuangan. Dalam perjuangan untuk menyelamatkan hidup, atau untuk menemukan hasil yang dapat memberikan hidup, perlu adanya perjuangan. Dalam berjuang itu harus percaya akan kesanggupan diri sendiri. Swayambara mempunyai suatu pengertian bahwa dalam setiap usaha itu harus dicari dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Apakah kita dapat menemukannya sendiri? Pancala adalah tindakan, perbuatan dalam mengisi, mencari dari 5 keperluan hidup di dunia. Dalam hal ini perlu mendapatkan sarana kehidupan, pembinaan, kewajiban hidup di dunia, Drupadi, dari tata kehidupan di dunia, Drupada. Hal ini tergantung sekali kepada apakah sudah percaya akan kemampuan diri sendiri dalam menggunakan kekuatan yang tersembunyi dalam diri sendiri. Setelah kita mampu mempergunakannya, perlu adanya berpikir mencari teknik agar jangan gagal di tengah jalan seperti apa yang dilakukan oleh Karna. Bila hal itu terdorong hanya oleh perasaan, atau boleh dipandang sebagai terburu nafsu dengan mengabaikan pikiran yang suci akan gagallah dan akan menimbulkan kejengkelan-kejengkelan yang dapat mempengaruhi diri sendiri. Oleh karena itu dengan pertimbangan yang mendalam yang bersumber pada agama dan jiwa ketuhanan, maka semuanya akan berhasil dengan baik. Begitulah teladan yang dapat dicari dari usaha Pandawa dalam menyelamatkan usahanya melalui Swayambara agar mendapatkan Drupadi. Bila kita mendengar nama Drupadi kita akan diajak berpikir, apa makna yang terkandung dalam nama itu sendiri. Bila saya tanggapi nama itu tiada lain dari simbol pengetahuan untuk menemukan kemakmuran serta kesejahteraan dunia. Atau boleh juga dipandang sebagai pengisi kemakmuran dunia. Arjunalah yang mendapatkannya. Itu pun tiada lain bahwa hanya dengan kekuatan dari pengetahuan yang dilandasi oleh jiwa pengaturan hidup. Tanpa menggunakan itu saya kira akan sulit untuk menemukan kemakmuran yang terpendam di dunia ini. Setelah kemakmuran itu dapat ditemukan, dan juga dalam pemanfaatannya haruslah dapat dibedakan menjadi 5 penggunaannya. Misalnya bila kemakmuran ini sudah dipakai oleh keperluan agama, dharma maka untuk keperluan yang lain hendaknya jangan mencampurinya. Maksudnya jangan lagi mengambil suatu pertimbangan atau pemikiran lain. Sebab itu akan menimbulkan ketidakberesan dalam melaksanakan upacara dan upakara keagamaan. Bila sudah dipakai yatnya hendaknya jangan dipikirkan lagi dari segi lain. Begitu juga dalam menggunakan untuk menuntut ilmu, untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan dalam badan pun jangan berpikir yang lain. Bila salah satu mencampurinya maka akan timbul keraguan dalam setiap gerak dalam menggunakan apa yang dimiliki, malah berakhir dengan sakit hati. Indraprastha adalah suatu wadah dalam pengaturan hidup. Bila dapat berpikir yang demikian saya kira akan dapat ditemukan istilah mens sana in corpore sano, yang artinya badan sehat melahirkan jiwa yang sehat. Akhirnya sama dengan Jagathita. Ini suatu petunjuk yang diberikan oleh Vyasa. Saya ambilkan contoh dalam cerita ini di mana dengan kekuatan dari pengetahuannya dapat melihat dari segi untung rugi. Dengan pengetahuannya itu dia memaksakan diri dan berani melanggarnya,
karena teringat akan tanggung jawab. Dengan kekuatan pengetahuannya pula dia akan menghukum diri. Di sini saya belum dapat melihat secara jelas mana yang salah dan mana yang benar. Cuma saatnya yang salah. Saya ambilkan misalnya pada waktu kita sedang sibuknya mengadakan pengorbanan untuk keperluan upacara agama. Di sana kita munculkan kritik yang dipandang tidak sesuai dengan pengetahuan. Nah, inilah saat yang saya pandang salah. Hendaknya pada waktu itu kita diam saja dulu menahan keinginan kita untuk mengeluarkan apa yang diketahui salah. 10 tahun berarti pula 10 indria. Jadi kita harus berani menahan semua keinginan dalam menonjolkan diri agar dipandang tahu. Itu adalah tak sesuai. Keenam, nah marilah saya ambilkan satu contoh yang dapat dipetik dari lanjutan cerita ini. Dengan tekad yang bulat Arjuna meninggalkan saudara-saudara beserta ibunya dan masuk hutan. Dalam perjalanannya, pernah saya mendengar dari pedalangan bahwa Arjuna dihadang oleh Raja Ular yaitu Ulupi. Dan berakhir dengan perkawinan dengan Raja Ular itu sendiri. Juga menjumpai pancuran yang berlainan warna airnya. Dalam perjalanannya di hutan akhirnya Arjuna sampai di Gunung Raiwataka. Di sana sedang diadakan pesta besar yang diadakan, dan tampak hadir Baladewa, Krishna dan Dewi Subadra adik dari Krishna sendiri. Batara Krishna mengetahui akan maksud hati yang terpendam di hati Arjuna. Beliau mendekati Arjuna dan menerangkan agar adik beliau Dewi Subadra dilarikan. Dengan persetujuan dari Batara Krishna, Dewi Subadra dilarikan dengan kereta dari Raiwataka. Keluarga Yadawa marah, dan begitu juga Baladewa. Semuanya dapat dikalahkan. Baladewa begitu marah pada Batara Krishna, karena Krishna memberikan restu atas tindakan Arjuna. Disitulah diceritakan sebab musababnya oleh Krishna. Mengertilah, Baladewa akan duduk persoalannya. Baladewa menginsafinya serta mengundang Arjuna kembali ke Indraprastha. Dari perkawinan antara Arjuna dengan Dewi Subadra lahirlah Abhimanyu. Dan setelah selesai perkawinan, Arjuna masuk hutan lagi. Setelah genap 10 tahun barulah Arjuna kembali ke Indraprastha. Dari perkawinan antara Arjuna dengan Dewi Subadra lahirlah Abhimanyu. Dan setelah selesai perkawinan, Arjuna masuk hutan lagi. Setelah genap 10 tahun barulah Arjuna kembali ke Indraprastha. Di sini akan dapat dipetik suatu hikmah yang baik sekali dalam mendapatkan kemuliaan. Penghukuman diri akibat kesalahan dalam penempatan kebijaksanaan, dan juga dalam mengalahkan dasendria yang terselimut oleh tanggung jawab akan kewajiban, yang dapat menimbulkan kebingungan. Dalam kebingungan itu, akan dijumpai ikatan-ikatan nafsu yang membelitnya. Tapi dengan pengetahuan dan iman yang kuat dalam pengekangan diri, akhirnya hal itu dikuasai, dan dapat pula dipakai alat untuk tujuan baik. Begitu juga kita dibingungkan oleh pengisi atau pemenuhan indria. Dengan ingat akan pengalaman yang pernah dialami, hal itu dapat kita kalahkan. Gunung Raiwataka, marilah diandaikan sebagai wadah pemikiran akan sebab dari kekuatan yang baik. Raiwataka adalah daerah Tuhan. Atau boleh juga kita sebut kata hati. Di sanalah baru dapat berjumpa dengan kekuatan pengendali jiwa dan kekuatan pengendali badan. Atau bisa juga kita sebut dengan kekuatan skala niskala. Inilah yang dapat saya berikan dari pengertian Krishna dan Subadra. Setelah Arjuna dapat mengetahui kekuatan pengendali dunia, Subadra, yang ada dalam dirinya. Kalau sudah demikian mau tidak mau kita akan dapat mencapai keagungan dunia. Antara perkawinan Arjuna dengan Dewi Subadra, maka hubungan antara Krishna dan Arjuna semakin erat. Ini berarti bila sudah kebijaksanaan itu dipakai demi kesejahteraan dunia berarti telah menjalankan perintah Tuhan. Dus berarti bila telah tercapainya jagatita mau tidak mau tercapainya mukti yang nanti akan berkesudahan dengan moksa. Baladewa sebagai kekuatan tenaga badaniah yang baik, sedangkan Arjuna adalah kekuatan pikiran yang bijaksana. Dalam pertempuran antara kekuatan materi dan kekuatan kebijaksanaan rohani. Dalam pengendalian dunia sudah jelas dan pasti kekuatan tenaga materi akan kalah. Inilah sebabnya pengetahuan lebih penting dari materi dalam menuju kemuliaan hidup di dunia. Ketujuh, demi melihat hubungan antara Krishna dengan Arjuna yang begitu eratnya maka Hyang Agni meminta bantuan kepada Arjuna untuk membakar hutan Kandawa. Karena Krishna dan Arjuna tidak mempunyai senjata, namun atas kekuatan Hyang Agni memanggil Hyang Waruna untuk memberikan senjata keduanya. Di sana Arjuna mendapatkan senjata Gandewa dan Krishna mendapat cakra dan gada.
Dengan senjata itu akhirnya hutan Kandawa dapat dibakar dalam waktu 15 hari, sedangkan binatang yang mati hanya 6 ekor. Hutan yang dijaga oleh Hyang Indra dapat juga dibakar oleh Arjuna. Hyang Indra merasa kagum. Untuk itu beliau memberikan petunjuk agar senjata-senjata yang dimintanya nanti dapat dicari di surga pada Dewa Mahadewa. Dan atas jerih payahnya juga mendapat hadiah istana yang sangat indah dari raksasa Maya. Setelah keraton itu selesai, atas nasihat Krishna, maka Pandawa menaklukkan seluruh tetangganya. Arjuna daerah utara, Bima sebelah timur, Sahadewa sebelah selatan dan Nakula sebelah barat. Nah setelah kesemua tetangganya kalah, dan untuk memeriahkannya diundanglah Duryodhana untuk turut menghadirinya. Disinilah Duryodhana tercengang dan malu, yang disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Atas pertolongan Sakuni dalam membalas sakit hatinya yang ditujukan pada Pandawa berhasil sebagai apa yang diharapkannya. Memang setiap orang yang baru saja tamat dari belajar, merasa memiliki ilmu pengetahuan yang banyak. Biasanya lupa akan dirinya. Dengan pengetahuannya ia mabuk. Dengan kemabukannya itu dia selalu ingin mencampuri setiap urusan tanpa suatu pertimbangan. Dan kesemuanya diukur dengan pengetahuan yang ada padanya. Andai kata itu tidak cocok dengan apa yang menjadi pemikirannya, kesemuanya itu dianggapnya salah. Inilah sumber kebingungan serta kecanggungan dalam setiap geraknya. Di samping banyaknya keinginan yang ada pada setiap orang, maka bila digaris bawahi kesemuanya itu, akan dapat dijadikan 6 saja. Inilah yang berbahaya. Oleh karena itu, ketika membakar hutan Kandawa hanya 6 ekor binatang yang mati. Jadi berarti dengan pengetahuan kebijaksanaan, dengan senjata Gandewa dapat mengarahkan ilmu pengetahuan itu sehingga tepat sasarannya. Setelah pengarahannya tepat, dengan senjata cakra dan gada dari Krishna dalam memutar roda kehidupan itu untuk melebur dan memelihara yang patut dilebur dan dipelihara. Kebingungan karena banyak mempunyai ilmu pengetahuan yang dapat dipelihara dengan tindakan bijaksana, 5 dewata, yang dilandasi ketuhanan, 1 tunggal, 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 adalah sadguna. 4 penjuru arah dengan sumbernya di tengah menjadi 5. Pengertian oleh ilmu pengetahuan, kebebasan, kelepasan, oleh amal, kekuatan oleh kekuatan baik, keagungan dunia oleh pengisian keperluan hidup, yang kesemuanya dilandasi oleh bakti. Istana oleh maya berarti keagungan duniawi. Bila dapat mengenali hakikat dalam peleburan hutan Kandawa, maka sulitlah akan bingung. Dus berarti tak akan susah karenanya. Senjata hidup yang belum dicari adalah dari Mahadewa di surga. Dalam hal ini seperti alat untuk menguasai diri kita dan menguasai diri, kita ikuti penyerangan ke semua penjuru. Nah untuk itu tak akan saya berikan ulasan di sini. Karena ketentraman yang dapat dimiliki, lalu mengundang kembali Duryodhana yang dikawal oleh Sakuni. Seperti telah sering saya jelaskan, sifat materialis, egoistis itu akan membuat silau dan memalukan. Sakuni adalah lambang dari sifat bimbang dan ragu, yang dikuasai oleh kebodohan, sehingga akan mengikuti getaran keinginan keakuan. Bila hal ini muncul lagi pada diri kita, adalah alamat kebingungan dan kesengsaraan akan datang dengan sendirinya. Bila kita sudah bimbang dan ragu dari setiap gerak yang dilakukan, dan nantinya akan jatuh pada kemelaratan. Inilah yang menjadikan penderitaan yang amat sangat dan terjadinya pertempuran dalam diri seperti nanti dalam perang Baratayuda. Kedelapan, begitu Duryodhana sampai di Hastina dan mengadakan perundingannya dengan Sakuni. Dari hasil perundingan itu timbullah judi. Karena kekuatan dan keberandalannya Duryodhana dan juga karena kelemahan dari Drestarastra, perjudian dapat disetujui. Hasil dari perjudian pertama dengan kekalahan Pandawa yang diwakili oleh Yudhistira. Akibat dari hal itu menimbulkan rasa malu, harta benda menjadi habis. Kehormatan diri menjadi lenyap. Kemakmuran, sengsara dan memalukan. Tetapi karena permintaan Drupadi, karena belas kasihan Drestarastra pula kesemuanya itu dapat kembali. Tapi noda besar telah tercoreng di muka Pandawa. Duryodhana tidak puas. Dia berusaha lagi untuk mengadakan judi. Dan Yudhistira sangat malu bila ditantang tidak mau memenuhinya, maka ia mau juga. Dan dalam perjudian itu juga kalah. Akibat dari kekalahannya itu Pandawa harus dibuang dengan meninggalkan keagungannya selama 12 tahun. Bila dalam 12 tahun dia tidak dapat diketahui sebagai Satria Pandawa dan juga harus melakukan penyamaran setahun lagi. Setelah itu barulah boleh kembali ke kerajaan Indraprastha lagi.
Tetapi bila hal itu tidak dapat dipenuhi maka Pandawa kembali menjalani hukuman seperti yang ditentukan. Namun dalam hati kecilnya Duryodhana selalu timbul suatu pemikiran bagaimana caranya agar Pandawa itu mati. Nah, sampai di sini dulu, dan saya akan lanjutkan dengan ulasannya agar jangan sampai hilang maksud yang terkandung di dalamnya. Nah, jelaslah sekarang, sebagai akibat dari rasa malu dan iri hati melihat kemakmuran orang lain serta kekeliruan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dalam menempatkan diri serta kecanggungan dalam setiap gerak. Dengan kebodohan tidak dapat menentukan dengan pasti mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kebimbang raguan yang ada malah segala pertimbangan itu akan salah-salah saja. Di sini timbulnya spekulasi. Spekulasi dari orang yang bodoh berakhir dengan kerugiannya sendiri. Dan karena mempertahankan harga diri yang tak patut dipertahankan seperti Yudhistira, hancurlah ketentraman diri dengan segala yang ada. Harta benda ludes, kebingungan timbul, tak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa menyadari pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dialami, hanya karena mempertahankan harga diri, penderitaan dan kecanggungan yang menjadi akibatnya. Dalam mempertahankan ini harus pula mempergunakan alam berpikir yang sehat. Jangan dengan begitu saja secara membuta. Harus juga diingat pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dialami. Pengalaman-pengalaman yang pernah dialami adalah juga merupakan guru utama dalam mengajar serta mendidik dalam menuju ke kedewasaan. Kelirulah Yudhistira dalam perbuatannya yang hanya mengikuti perasaan harga diri yang gelap, yang disebabkan karena ketakutannya kalau tak mau mengikuti Duryodhana. Tetapi bila kesadaran itu muncul dan melihat akibat dari perbuatan yang dilakukan barulah menyesal. Bingung mengamuk dalam setiap detik. Dada terasa penuh, kepala pusing, pikiran buntu. Hukuman selama 12 tahun harus dijalani dengan meninggalkan semua yang pernah menjadi milik. Bila saya mengartikan kembali angka 12, teringatlah saya akan adanya Roabhineda. Roabhineda terdiri dari baik dan buruk. Baik adalah sifat dari Satwam, sedangkan buruk adalah sifat Tamah dan Rajah adalah sebagai tenaga pendorong untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Oleh karena itu ada yang disebut Triguna, Satwam, Rajah, Tamah. Ini menimbulkan adanya sifat loba. Sifat loba itulah yang menjadi sifat Rajah. Pantaslah kalau angka 2 di belakang itu yang terlebih dahulu harus dihukum karena itulah yang menjadi sumber penderitaan. Dikendalikan agar nanti dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Juga dapat memikirkan antara yang perlu dan tak perlu. Juga agar dapat membedakan kapan harga diri dipertahankan dan kapan tak perlu. Janganlah hendaknya diri sendiri menentukannya. Satwam adalah sifat dewa atau rohani. Tamah adalah sifat dunia atau badani. Janganlah hendaknya kedua-duanya diikuti sekehendak hatinya. Perlu adanya satu pengertian. Rajah adalah sifat loba. Loba agar kedua-duanya puas. Itu tidak mungkin. Hanya dengan pengertian dapat mengalahkan sifat-sifat loba, barulah akan tentram. Pengertian berarti akan dapat memenuhi kedua-duanya menurut tempat dan kegunaannya. Dengan demikian antara keperluan skala dan niskala akan terpenuhi menurut kepentingannya. Harmonislah kehidupan antara hidup duniawi dan hidup rohaniah. Terlepaslah dari penderitaan yang akan dapat membuat kebingungan. Hastinapura berarti rumah yang tegak, atau badan yang hidup yang disebut manusia hidup. Di dalam manusia hiduplah adanya sifat loba, pada manusia hidup pulalah adanya kebingungan. Kesembilan, sekarang akan saya lanjutkan ceritanya, Pandawa di hutan selama 12 tahun. Dalam kebingungan Yudhistira sewaktu meninggalkan Indraprastha bersama pengikutnya dan para Brahmana yang mengikutinya. Karena kemelaratan yang dideritanya merasa tidak sanggup akan memberikan makan. Tetapi karena nasihat dari para Brahmana, Yudhistira memohon kepada Batara Surya. Permohonannya terkabul. Sekarang dapatlah Yudhistira memberikan makan para Brahmana. Kaum Brahmanalah yang makan lebih dahulu dan barulah Pandawa. Hutan yang dituju adalah hutan Kamyaka. Di sana Pandawa bertemu dengan Krishna, Subadra, Abhimanyu dan juga Arya Widura. Pandawa juga mengunjungi sungai Saraswati, Drisadwati dan Yamuna. Di samping itu datang juga Drestadyumna dan Drestaketu. Disinilah meledak kemarahan Batara Krishna setelah mendengar tingkah laku Korawa terhadap Pandawa. Kemarahan beliau dapat diredakan oleh Arjuna dan Yudhistira. Dari hutan Kamyaka Pandawa pindah ke tepi telaga Dwetawana. Saya sudahi dulu ceritanya sampai di sini dan sekarang saya akan mencoba memberikan ulasannya.
Seperti apa yang sudah saya uraikan di muka mengenai sebab musabab terjadinya kebingungan. Saya lanjutkan dalam mengalahkan cobaan yang harus dialami. Batara surya adalah pemberi kekuatan sedih dan gembira. Batara surya juga memberikan tenaga untuk hidup, karena panas dari matahari selalu dibutuhkan oleh semua yang hidup. Surya juga memberikan penerangan kepada yang kegelapan. Dengan pengertian dari adanya perasaan sedih dan gembira yang silih berganti itu, dapat juga menanggulangi sekedarnya, sebagai sesuatu yang hidup. Kalau demikian perlu juga adanya pengetahuan yang memberikan pengertian akan adanya sedih dan gembira yang selalu ada di dunia. Dengan pengertian ini biasanya kita sudah puas. Yang puas terlebih dahulu adalah perasaan ketuhanan, Brahmana, dan baru kebenaran hidup di dunia. Hutan Kamyaka adalah kebingungan dalam memenuhi kama atau keinginan. Tegal Kuruksetra adalah diri kita sendiri yang penuh nafsu, atau juga berarti peleburan dari sifat-sifat nafsu. Sungai Saraswati simbol ilmu yang dapat dipakai dalam kehidupan. Drisatwati adalah ilmu penggunaan atau teknik dalam menjalankan apa yang disebutkan dalam sadguna demi terpeliharanya hidup di dunia ini. Yamuna adalah pengaturannya agar satu dengan yang lain mendapatkan sesuai menurut kepentingannya. Dengan ini hidup fisik dan mental spiritual akan menjadi aman, tentram, dan damai. Krishna sudah saya berikan dan malah sangat panjang di jilid pertama dan di sini saya tidak akan mengulasnya lagi. Drestadyumna dan Drestaketu sebenarnya hampir sama tetapi mempunyai perbedaan sedikit. Dresta berarti kita harus memiliki adat agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dalam tiap perbuatan yang dilakukan. Dan adat itu sebagai sekarang lebih lazim disebutkan dengan kata tradisi. Tradisi ini sangat penting. Dengan tradisi kita dapat hidup berdampingan. Diumna berarti yang berarah kesucian. Ingat Diu berarti dewa. Jadi Drestadiumna adalah adat tradisi yang bersumber keagamaan. Cara berpikir, berbicara dan berbuat hendaknya dilandasi jiwa ketuhanan yang disalurkan melalui agama. Sedang Drestaketu adalah orang yang memegang adat. Atau juga dapat disebutkan pemimpin adat atau agama dalam kehidupan. Dan yang lain sudah tak perlu lagi. Melihat adanya itu tadi, dapatlah diambil suatu hikmah yang terkandung di dalamnya dalam memenuhi dan mengisi keinginan. Pengetahuan adanya suka duka, ilmu yang dapat dipakai untuk hidup dengan penggunaannya yang tepat dalam pengaturannya yang tepat, serta adat istiadat, ketuhanan yang terpimpin, dengan kekuatan serta jiwa yang agung ialah melaksanakan kehidupan dunia yang suci dan luhur. Atas petunjuk Tuhan yang dituangkan dalam buku-buku suci serta dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama. Dengan cara yang di atas kita akan dapat mengatur dan mengisi ke semua keinginan yang harmonis, yang dapat mensejahterakan hidup. Ke-10. Dalam perjalanannya para Pandawa yang diantar oleh para Brahmana menuju Telaga Dwetawana. Di tepi Telaga Dwetawana, Yudhistira menerima segala penyesalan-penyesalan dari Bima dan Drupadi. Drupadi mengungkapkan keagungannya dan kenikmatan yang pernah dirasakan dengan nikmatnya. Sedang sekarang apa yang terjadi adalah sebaliknya. Kesengsaraan dan kemelaratan lahir batin. Dia menanyakan apakah belum waktunya kita merebut negeri kita dari Duryodhana? Apakah gunanya Arjuna dengan kesaktiannya, yang tak ada tandingannya? Dan apa gunanya Bima yang kuat itu? Apakah Kanda tidak kasihan melihat Nakula dan Sahadewa yang masih tenar dan sudah pandai mempergunakan senjata? Tidakkah kita pantas menghukum orang yang berbuat salah? Memang benar mengampuni musuh adalah orang yang pantas masuk surga. Tetapi di mana keadilan itu? Yudhistira pun menjawab dengan tenang. Oh, adikku tersayang, memang benar apa yang kamu katakan itu, tetapi ketahuilah kemarahan adalah perusak jiwa dan menjadi sumber kesengsaraan. Dengan kemarahan aku tak dapat berbuat sesuatu. Dengan kemarahan aku tak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketahuilah bahwa orang yang lemah harus dapat menahan marah. Orang yang mempunyai belas kasihan adalah lebih baik dari orang yang jahil. Orang yang baik budinya dan waskita adalah orang yang dapat menahan marah. Dengan kemarahan orang dapat berbuat yang tak pantas diperbuat, dan malah membunuh yang tak pantas dibunuh. Orang yang dapat menahan nafsunya akan dapat mempergunakan kekuatannya dengan tepat. Bila di dunia ini tak ada orang yang suka memberi ampun maka dunia ini tak akan pernah tentram. Jika fitnah dibalas dengan fitnah, dendam mendendam, balas membalas maka dunia ini akan rusak. Saya tidak mau untuk menghukum Duryodhana karena terdorong oleh hawa nafsu semata-mata, dan berusaha dengan sejujur-jujurnya.
Dengan penjelasan dari Yudhistira, Drupadi merasakan bahwa dunia ini tidak adil. Hal ini dapat dibuktikannya akan diri Yudhistira yang menderita kesengsaraan dunia akibat dari kejujurannya. Sedangkan Duryodhana yang tidak jujur dapat hidup tentram menikmati segala kenikmatan dunia dan menjadi Raja Agung. Mengapa hukuman jatuh pada yang jujur? Yudhistira pun menjawab, "Hai Drupadi, apakah kamu tak percaya adanya Hyang Widi? Aku tak sanggup mengharapkan hasil jerih payahku. Dan aku berdharma sebagai kewajibanku. Dengarkanlah lagi. Orang yang menjalankan keutamaannya dengan mengharapkan buah keutamaannya, berarti meninggalkan keutamaan. Orang yang kurang tinggi budinya selalu bimbang dalam menjalankan kebajikan." Inilah ucapan yang ada pada Weda. Siapa yang tak percaya kepada agama, terhadap keutamaan para maharsi, seperti Vyasa, Wasista, Narada dan lain-lain tak akan mendapatkan tempat dalam kemuliaan yang tetap. Oleh karena itu hendaknya kamu tidak lagi bimbang dan bingung. Hanya orang yang piciklah menganggap barang yang hanya dapat dilihatnya saja yang dapat mendatangkan kesenangan. Oleh karena itu bila orang yang utama dan menjalankan keutamaan selalu bimbang hatinya akan mendapatkan dosa yang tak berampun. Dan selama hidupnya akan terlibat dalam kesusahan dan kelak akan mendapat tempat yang tak menyenangkan. Jika keutamaan ini tak akan ada buahnya, dunia ini akan diliputi kejahatan. Jika demikian tak ada orang yang akan mengerjakan keutamaan dan pengetahuan. Jadilah hidup ini seperti binatang. Buahnya tidak hanya akan dipetik di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat. Hal ini pun mendapat sanggahan dari Drupadi. Drupadi mengatakan bahwa semua yang hidup ini bergerak. Begitu juga manusia. Manusia dapat mengaturnya. Kemalasan adalah dosa besar. Oleh karena itu, setiap orang harus bekerja. Dengan bekerja dan berusaha barulah akan dapat memetik buahnya. Begitu juga harapan Drupadi agar dunia ini berkembang, hendaknya Yudhistira sebagai seorang satria dalam membela nusa dan bangsa mengangkat senjata untuk menggempur si angkara murka. Orang yang menyerahkan hidupnya hanya kepada takdir adalah salah, tetapi sebaliknya orang yang percaya bahwa segala pekerjaan ada buahnya, orang itu harus mendapat pujian. Dengan bekerja akan dapat menghilangkan kesengsaraan. Jika telah bersungguh bekerja dan tak ada buahnya itulah takdir. Oleh pandangannya ini diajaknyalah Yudhistira untuk merebut negerinya. Tetapi sayang Yudhistira masih diam. Dan Bimalah yang muncul dengan pandangannya. Bima mengatakan kita telah sengsara, kehilangan kehormatan, kemuliaan dan negeri. Kalau dengan perang tak mungkin negeri kita akan dapat direbut, walaupun Hyang Indra sekalipun. Orang yang bingung saja yang mau hidup sengsara. Orang yang mau mengembara di hutan seperti binatang adalah orang yang lemah. Orang yang mempunyai keberanian tentu akan merebut kembali hak miliknya. Orang yang bingung dan lemah yang tak berani merebut hak miliknya dari tangan musuh. Mati di medan pertempuran adalah sifat satria. Kalau kita begini saja tentu Drestarastra dan Duryodhana akan mengira bahwa kita tak berani melawan. Banyak orang yang gemar mencari keutamaan menjadi beku pikirannya dan tak dapat dengan meminta-minta, dan harus diperjuangkan dengan budi pekerti yang berasaskan keutamaan. Meminta-minta adalah pekerjaan Brahmana. Oleh karena itu, baiklah kita menjalankan keutamaan satria, bertempur membinasakan musuh. Menurut orang bijaksana, kemuliaan itu ialah keutamaan. Oleh karena itu kita harus mencapainya. Kemauan jika tidak disertai dengan kekerasan hati, tak akan tercapai. Hasil yang dipetik tentu lebih banyak dari biji yang ditanam. Dan ingatlah leluhur kita akan melindungi kita dari rakyat serta negeri kita. Kemuliaan satria tak akan dapat dicapai dengan bertapa, akan tetapi dengan berperang. Marilah kita berperang dengan segala perlengkapan perang. Yudhistira dalam menjawab pandangan serta ajakan Bima, bahwa apa yang dikatakan Bima adalah benar. Karena kelalaian sehingga menimbulkan penderitaan. Yudhistira mengatakan bahwa dia tak dapat memungkiri perjanjian yang telah disaksikan oleh orang baik-baik. Sedapat-dapatnya dia tepati. Bagi Yudhistira lebih baik mati daripada memungkiri janji, hanya sekedar untuk mendapatkan kemuliaan dunia. Mengapa ketika itu kamu, Bima, tak jadi membakar tanganku, karena cegatan Arjuna kau remes-remes? Jika kamu betul percaya akan kekuatan dirimu tentu kau lanjutkan. Sekarang Pandawa telah terlanjur sengsara. Apa gunanya kamu mengata-ngataiku? Aku pun bersedih. Tetapi sesal kemudian tak ada gunanya.
Tunggulah sampai waktunya, seperti orang menunggu memetik hasil tanamannya. Bima tak puas dan melanjutkan, katanya. Perjanjian dibuat karena sifat musuh yang licik. Kita harus merusaknya pula. Manusia diwajibkan mengeluarkan amarahnya jika perlu. Kakakku mempunyai pikiran, kekuatan, pengetahuan dan lagi turunan satria. Apa sebabnya tidak berbuat sebagai seorang satria? Tidak mau membinasakan musuh si angkara murka? Dan bagaimana kita akan dapat menyembunyikan dari dalam negeri yang ramai ini? Banyak negeri yang pernah kita taklukkan. Tentu ada raja yang benci kepada kita. Mereka itulah yang menunjukkan tempat kita bersembunyi. Dan bila ketahuan tentu kita akan mengulangi hukuman itu lagi. Oleh karena itu mulai sekarang kita basmi si angkara murka. Itu adalah pekerjaan utama seorang satria. Dalam jawaban Yudhistira akan jelas kita melihat bagaimana keteguhan iman dari Yudhistira sebagai bakti yoga yang taat. Antara lain ialah, segala sesuatu yang dikerjakan dengan kemarahan akan berakhir dengan kerusakan. Dan katanya pula supaya setiap pekerjaan yang akan dilakukan harus dipikirkan masak-masak. Semua musuh yang pernah kita taklukkan benci pada kita dan akan memihak kepada Korawa. Dan ingatlah kepada kesaktian Dusasana, Salya, Jalasanda, Karna, Aswatama, Duryodhana. Belum para panglimanya seperti Bhisma, Krepa, Druna dan lain-lainnya. Mereka sakti, walaupun dewa rasanya tak akan dapat mengalahkannya. Jika saya ingat demikian saya tak bisa tidur karenanya. Demi mendengar sabda Yudhistira lemahlah Bima dan diam 1000 bahasa. Setelah selesai wawancara itu, datanglah Bagawan Wiyasa, yang memperingatkan agar mereka tidak usah takut kepada kesemuanya itu. Dan juga menitahkan kepada Arjuna untuk menghadap Hyang Indra dan Hyang Rudra untuk meminta senjata. Dan Pandawa dinasehatkan supaya pindah ke lain tempat. Saya kira tak usah saya terlalu banyak memberikan ulasan, bila saya ikuti wawancara yang diadakan oleh Drupadi, Bima dan Yudhistira. Tetapi perlu juga saya mengulas mengenai nama-nama yang belum saya ulas di muka. Hutan dan Telaga Dwetawana mempunyai suatu pengertian kenikmatan yang bersifat dua di dalam kebingungan. Bingung disebabkan oleh kenyataan dunia yang bersifat sementara. Drupadi dengan kenyataan dunia yang dia dapat lihat. Bima dengan kewajiban yang duniawi. Jadi dalam keinginan menikmati kenikmatan sebagai pemenuhan duniawi dan juga ada keinginan rohani, di sini timbulnya pertentangan antara tanggung jawab hidup manusia yang skala sementara. Dalam pemilihan ini kita hendaknya betul-betul mendalami jawaban yang diberikan oleh Yudhistira. Dengan tergesa-gesa untuk mendapatkan buah usaha yang dijalankan, malah akan menimbulkan suatu kegagalan total. Beliau memperingatkan masih adanya Dusasana yang sakti. Maksudnya tak lain masih adanya tindakan yang tidak dapat dibenarkan yang sering ia lakukan. Salya sebagai sumber perasaan keterikatan akan kenikmatan dunia. Jalasanda sebagai usaha hanya kepada hasil materi dari karma, pamerih. Karena sebagai perasaan yang mudah tersinggung. Aswatama sifat licik. Druna dan Krepa, pengarahan pengetahuan untuk kepentingan diri sendiri. Apakah kita sanggup mengalahkan sifat-sifat itu yang ada pada diri kita sendiri? Oleh karena itu Bhakti Yoga mengajarkan jangan tergesa-gesa. Karena tidak dapat mengambil keputusan, mulailah kita berpikir yang benar. Dengan pikiran tahulah bagaimana cara mengalahkan sifat-sifat itu yang sangat besar mempengaruhi setiap kemauan baik yang akan kita jalankan. Tetapi dengan pengetahuan yang ada dan dapat memikirkan keseimbangan antara kepentingan rohani yang akan dapat dikehendaki oleh senjata rudra, yang memiliki pengetahuan biologis, atau jasmania. Dan sekarang saya lanjutkan dengan ceritanya, agar dapat melihat hubungannya. Ke-11. Sebelum saya lanjutkan dengan perjalanan Pandawa, akan saya kembali ke Hastina untuk menengok Korawa. Perundingan terjadi antara Drestarastra dengan Arya Widura sebagai nama yang dibawanya, selalu memberikan pertimbangan yang berat sebelah, maka terpaksa ia disingkirkan dari Hastinapura. Setelah itu datanglah Wiyasa dengan nasihat-nasihatnya untuk mendamaikan antara Korawa dengan Pandawa tapi tak berhasil. Setelah itu datang pula Maharsi Maitreya memberikan nasihat. Juga tak berhasil. Akhirnya kutukanlah yang datang pada Duryodhana, yang isinya adalah, nanti kematian Duryodhana disebabkan oleh karena kehancuran paha kirinya oleh Bima sehingga menemukan kematiannya. Maitreya adalah simbol dari Maitreya yang mempunyai suatu pengertian hidup persaudaraan dengan penuh kasih sayang. Kedatangan Maharsi Maitreya tak lain akan mempertemukan keluarga yang saling bertentangan.
Tetapi maksud baik itu malah dapat penghinaan, sehingga menimbulkan kutukan yang menjadi sebab dari kematiannya Duryodhana. Paha kiri tiada lain dari perilaku yang hanya dikendalikannya oleh itikat tidak baik dalam usaha untuk memiliki sesuatu. Oleh karena itulah gada dari Bima yang akan memberikan pahala. Kekuatan yang tidak baik akan dapat dikalahkan oleh perbuatan yang baik. Bila telah muncul kekuatan baik, perbuatan tidak baik akan dengan sendirinya menemukan kematiannya. Inilah sebagai penyeling dari sambungan cerita Pandawa masuk hutan. Ke-12. Setelah selingan ini selesai maka saya akan teruskan kembali kepindahan Pandawa dari tepi telaga Dwetawana. Dari Dwetawana Pandawa menuju ke hutan Kamyaka, di tepi sungai Saraswati. Tetapi lain halnya Arjuna. Melihat kesengsaraan saudara-saudaranya, ia pergi ke gunung untuk bertapa. Dalam perjalanan, Arjuna berjumpa dengan seorang pertapa penjelmaan dari Hyang Indra. Dalam tanya jawab yang diadakan yang isinya antara lain, mengapa seorang satria memasuki hutan ini? Dan di hutan ini bukan tempatnya satria. Dengan jawaban dari Arjuna yang menyatakan bahwa kepergiannya disebabkan oleh penderitaan saudaranya. Mendengar jawaban itu, petapa tadi berubah menjadi Hyang Indra, dan memberikan petunjuk-petunjuk agar dia bertapa di Indrakila. Bila Arjuna telah melihat Hyang Siwa dengan senjata Trisula di sanalah ia memohon panah tersebut. Dalam pertapaannya Arjuna di Indrakila, dia dapat mengalahkan, membunuh babi penjelmaan raksasa Momosimuka. Pada waktu itu Arjuna mendapatkan ujian dari seorang pemburu penjelmaan Hyang Siwa. Perebutan panah yang telah menjadi satu sebagai akibat dari ucapan sandi pemburu itu. Waktu memperebutkan panah tadi, timbullah perkelahian yang seru, antara Arjuna dengan pemburu itu sama-sama mengeluarkan kesaktian masing-masing. Begitu Arjuna akan berusaha membanting pemburu tersebut, barulah pemburu itu menjadi Hyang Siwa. Di sanalah Arjuna menyembah dan menceritakan akan maksud dan tujuannya melakukan tapa. Dan begitu juga Hyang Siwa menceritakan maksudnya sebagai penguji. Setelah selesai wawancara, antara lain Arjuna diberikan panah Pasupati yang hanya dapat dipergunakan bila menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Pada waktu sedang girangnya Arjuna menerima panah anugerah Hyang Siwa tadi, datanglah para dewa-dewa dari surga, antara lain, Waruna, Kuera, Yama, Surya dan Hyang Indra sendiri. Kesemua dewa-dewa tadi akan menganugerahi senjata. Tetapi Hyang Indra menyuruh supaya Arjuna pergi ke kahyangan. Begitu juga perlu sedikit saya ceritakan akan babi itu. Adapun Momosimuka adalah utusan Raja Niwatakawaca, Raja Raksasa dari Imantaka untuk membunuh Arjuna. Dalam hal ini Raja Niwatakawaca telah tahu akan kesaktian Arjuna yang tak terkalahkan oleh siapa saja, sekalipun dewa dari surga, seperti dugaan Raja Niwatakawaca itu benar. Dia akan berhadapan dengan Arjuna yang makin sakti. Dalam peperangan antara dewa melawan raksasa, Niwatakawaca mati terbunuh oleh Arjuna sendiri sebagai dugaannya. Sekarang kembali giliran saya akan menguraikan sekedar apa yang tersembunyi di dalam cerita ini. Ilmu pengetahuan itu harus diuji dulu kegunaannya. Sebelum diuji kegunaannya, kita tidak tahu apakah itu sudah sempurna atau belum. Atau dengan kata lain, ilmu yang dimiliki tanpa dilatih dalam penggunaannya, tidak akan berarti apa-apa. Dari pengalaman melatih ilmu itu akan mendapatkan kekuatan baru dari pekerjaan yang dikerjakan. Atau akan mendapatkan pengetahuan baru dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami. Buktinya setiap Arjuna bertapa tentu membawa hasil yang lebih baik daripada yang sudah dimilikinya. Dengan demikian tahap demi tahap akan dapat menyelesaikan segala problema-problema hidup dengan kesejahteraan yang menjadi hasilnya. Babi sudah jelas adalah nama raksasa yang menjadi babi itu sendiri. Momosimuka adalah sifat loba tamah dari angkara murka. Senjata Trisula yang bercabang 3 adalah kekuatan dari 3 sifat dari diri manusia. Di sini Dwisarira menjadi Trisarira. Sarira ketiga adalah Atman Karana. Juga boleh dibawa ke jagat 3 atau Tribuana, Bur, Buah, Swah. Dan itu adalah senjata yang akan membuat kesejahteraan hidup yang dapat pula saya artikan dengan Trihita Karana yaitu pertama, Tuhan, kedua manusia dan ketiga jagat. Bila ilmu pengetahuan itu dapat menggerakkan ketiga unsur ini sehingga satu dengan yang lain saling mengisi dan saling memberi, maka mau tidak mau kesejahteraan akan tercapai. Pengertian sebelum lahir, semasa hidup dan mati akan dapat terisi fungsinya. Kapan kita akan dapat menemukannya itu? Inilah yang saya dapat berikan jawabannya.
Dewa-dewa yang datang menyambut dan ikut bergembira adalah Kuera sebagai gudang kekayaan, Waruna sebagai tempatnya Manik Arnawa atau Amerta, Yama sebagai dewa pengatur dalam menentukan antara yang salah dan yang benar, dan Surya serta Indra. Raksasa Niwatakawaca boleh saya maksudkan adalah kehidupan atau penyebab kelahiran yang terus-menerus. Untuk mengalahkan kelahiran yang terus-menerus pergunakanlah senjata Trisula itu. Ya, akan saya sudahi saja walau mungkin belum begitu puas dengan ulasan yang saya berikan di sini karena terlalu singkat. Hal ini saya akan dapat mengerti, tetapi agar jangan ini saja yang menjadi perhatian, terpaksa saya bawa kembali ke jalan cerita lanjutan. Ke-13, kita sekarang meninggalkan Indrakila dan mengikuti Arjuna ke Kahyangan. Arjuna menaiki kereta Kahyangan yang dikusiri oleh Matali. Di Kahyangan Arjuna menerima senjata-senjata yang dijanjikan para dewa. Di samping itu juga Arjuna mempelajari kesenian seperti tari-tarian, gending-gending dan kidung-kidung. Tetapi suatu saat Arjuna juga mendapatkan ujian lagi. Atas perintah Hyang Indra, diperintahkan Citrasena untuk memberitahukan Dewi Orwasi agar mau bertukar asmara dengan Arjuna. Mendengar cerita Citrasena akan ketampanannya Arjuna, dan Orwasi pun sangat tertarik hatinya. Dan Dewi Orwasi pun melaksanakan titah Hyang Indra dan segera mendatangi Arjuna pada waktu tengah malam. Tetapi apa yang terjadi? Malah sebaliknya, Arjuna terkejut dengan kedatangan Dewi Orwasi dan amanat yang dibawanya. Begitu juga Dewi Orwasi terkejut dengan keterangan dari Arjuna. Arjuna menerangkan antara lain ialah bahwa Dewi Orwasi adalah leluhurnya. Arjuna menganggap bahwa Dewi Orwasi sama dengan ibunya sendiri. Oleh karena itu tak mungkin dapat dilaksanakan apa yang diminta oleh sang Dewi. Mendengar itu, Dewi Orwasi sangat marah dan mengutuk agar nanti Arjuna menjadi banci dan akan mengerjakan pekerjaan perempuan. Mendengar kutukan itu, Arjuna mengadukan persoalan ini kepada Citrasena si Raja Gandharwa. Pengaduan Arjuna ini dilanjutkan kepada Hyang Indra. Atas nasihat Hyang Indra, yang isinya antara lain menerangkan bahwa kutukan itu sangat bermanfaat pada waktu Pandawa dalam persembunyian. Dan setelah itu akan kembali sebagai semula. Gembiralah Arjuna mendengar keterangan Hyang Indra itu. Dalam percakapan itu datanglah Maharsi Lomasa. Maharsi sangat terkejut dengan adanya Arjuna di sana. Juga Hyang Indra menerangkan mengenai asal-usulnya. Arjuna diceritakan adalah anaknya sendiri dari Dewi Kunti, penitisan dari Sang Hyang Nara. Begitu juga Krishna adalah penitisan Sang Hyang Narayana. Keduanya akan membebaskan dunia dari malapetaka. Setelah itu Maharsi diutus ke Mayapada untuk menemui Pandawa yang sedang berada di hutan untuk pindah ke hutan Kamyaka. Dan perintah itu dilaksanakan. Tiada berapa lama Pandawa pindah setelah mendengar sabda Sang Maharsi. Bila diikuti jalan ceritanya, dapatlah diambil suatu teladan yang sangat bermanfaat. Surga adalah lambang kebahagiaan. Bahagia sebagai hasil dari semua kegiatan yang kita lakukan berhasil dengan baik. Neraka adalah lambang kesedihan. Matali dapat saya pandang sebagai kekuatan perasaan yang membawa ke arah kebahagiaan. Gandharwa adalah suatu hayalan. Citrasena si Raja Gandharwa adalah merupakan kekuatan cita-cita ataupun hayalan. Bila kita telah sampai pada kebahagiaan dan kepuasan di dunia, tentu akan timbul hayalan baru. Tetapi Arjuna di sini dapat melihat bahwa hayalan akan kenikmatan dunia yang tidak pantas untuk dinikmati. Dalam hal ini kita dapat membuktikan, bila pengetahuan itu benar-benar dapat dikuasai akan dapat melihat mana hayalan dan mana cita-cita. Mana yang mungkin bisa akan dicari dan mana yang tak mungkin dapat dicari. Mana berpikir dan mana menghayal. Mana kepentingan dari pengisi hidup dan mana kepentingan dari pemuas nafsu. Dengan kebijaksanaan berpikir yang terkendali dan dapat membedakannya. Walaupun suatu kenikmatan itu sudah ada di muka, kita harus tahu dan harus berpikir apa dan siapa itu. Wajar atau tidak? Apa akibatnya kelak bila diterima dengan tidak meneliti lebih dahulu? Tetapi ilmu tetap ilmu. Dan tetap akan dapat membedakannya apabila sudah terlepas dari kebingungan. Hanya orang yang bingung saja yang begitu gampang melihat kenikmatan, akan dengan mudah tertarik dan terus saja menikmatinya dengan penyesalan kemudian. Bila kita telah waspada dengan semuanya itu, semua orang akan kagum dan heran. Begitu juga Hyang Indra, Dewi Orwasi sendiri, dan juga Maharsi Lomasa. Lomasa bila saya ambil dari kata Uma maka teringatlah saya akan Dewi Durga Masarira Uma. Dapat saya artikan adalah pengendalian sebagai pemelihara kehidupan.
Bagaimana tak heran, manusia Arjuna sama kedudukannya dengan Hyang Indra. Dari sifat pemeliharaan mau tidak mau ikut juga menyelamatkan Pandawa dan menerima untuk turun ke Mercapada memberitahukan agar Pandawa pindah ke hutan Kamyaka. Belajar tari, gending dan tembang adalah merupakan seninya hidup. Tanpa seni hidup dunia ini akan sepi dan tak ada gairahnya. Oleh karena itu perlu juga adanya variasi hidup yang dapat memberikan kegairahan hidup. Ke-14. Setelah kita berada di Kahyangan, kita turun lagi ke Mercapada atau ke dunia. Kita akan melihat Pandawa di hutan Kamyaka. Marilah kita ikuti bersama. Dalam perjalanannya Pandawa kedatangan keluarga Wresni lengkap dengan persenjataan. Namun setelah melihat keadaan Pandawa yang kurus kering, dan keadaan Drupadi yang sengsara, semua yang hadir ikut bersedih. Baladewa, Krishna, Satyaki, Samba putra Batara Krishna dan yang lain ikut berduka cita. Tetapi lain halnya dengan kedatangannya semua itu, Pandawa menjadi gembira. Malah Baladewa mengajak menggempur Korawa seketika itu juga. Namun hal itu dapat dicegah oleh Krishna dan Yudhistira. Dalam perjalanannya menuju puncak Gunung Gandamadana, demi mereka sampai di puncak Gunung Kelasa, mereka tertimpa hujan angin yang hebat. Jalan yang dilalui sangat licin dan rumit. Lebih-lebih bagi Drupadi. Mereka berjalan dengan menaruh tangan di atas kepalanya untuk menahan air hujan yang besar-besar. Jalan sangat mendaki dan licin. Banyak pohon kayu yang tumbang. Mereka dapat berlindung di bawah pohon yang besar yang tak mungkin dapat rebah oleh hujan angin yang hebat. Bima mengheningkan cipta memanggil Gatotkaca untuk mendukung Drupadi. Gatotkaca dan raksasa mendukung Drupadi dan Pandawa. Maharsi Lomasa datang tiba-tiba. 5 hari di Gunung Kelasa, dan hari ke-6 datang angin besar dari arah timur laut. Drupadi melihat bunga tunjung setelah angin reda. Drupadi sangat terobati hatinya. Dan menyuruh Bima mencari yang lebih segar. Bima berangkat tanpa pikir. Dan percaya akan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi sayang di tengah jalan yang hampir menyesatkan jalannya, Hanuman menghadang, dan meletakkan dirinya di antara 2 buah batu besar yang harus dilalui Bima. Bima marah, tetapi tenaganya tak mampu mengalahkan Hanuman. Di sana dia diberi petunjuk agar jangan melalui jalan yang ditempuhnya sekarang. Dan diberitahu pula jalan yang menuju kolam tempat bunga tunjung yang dicari. Kolam itu bernama Sugandika. Dan di sana Bima banyak mendapat nasihat-nasihat dari Hanuman sebagai kakaknya. Dan juga akan turut membantu dalam perang Baratayuda. Hanuman si kera putih akan berada pada panji-panji kereta perang Arjuna. Kolam Sugandika adalah milik Batara Kuwera yang dijaga oleh raksasa. Bima tetap Bima. Begitu dia melihat, begitu terjun memetiknya. Para raksasa marah. Terjadilah pertempuran antara raksasa dengan Bima. Raksasa kalah dan yang masih hidup melaporkan kepada Batara Kuwera. Beliau sangat marah. Demi melihat Bima beliau gembira. Dan Bima disuruh memetik semuanya. Yudhistira menanyakan kepada Drupadi akan kepergian Bima. Setelah Drupadi menerangkan bahwa Bima ke Telaga Sugandika, Yudhistira memerintahkan Gatotkaca beserta raksasa yang ada untuk mendukung Pandawa dan terbang ke angkasa. Sampailah mereka di Telaga Sugandika, dan bertemu dengan Bima. Para Pandawa lalu mandi di sana. Yudhistira ingin melihat kahyangan Batara Kuwera dari celah-celah Gunung Gandamadana. Begitu niatnya dilaksanakan datanglah suara gaib, yang melarangnya. Suara itu menyuruh agar Pandawa mengunjungi pertapaan Resi Narayana dan Resi Nara di Wedari. Resi Domya juga mendengar suara itu dan menasehatkan agar pindah ke Wedari. Pandawa pergi ke sana dan tinggal di situ beberapa hari. Setelah agak banyak cerita yang saya tuturkan di atas, terpaksa saya putuskan saja. Saya khawatir, kalau banyak yang saya lupakan. Di muka sudah pernah saya jelaskan mengenai hutan Kamyaka, yang berarti kebingungan dalam memenuhi keinginan. Di tengah-tengah kebingungan tertuju pikiran akan ke puncak Gunung Gandamadana. Di tengah kebingungan akan kemelaratan dalam memenuhi unsur pemberi kehidupan, makanan, datanglah keluarga Wresni. Keluarga Wresni itu adalah kekuatan yang tersembunyi yang diberikan Tuhan yang ada dalam diri Baladewa, Krishna. Samba adalah satu kepercayaan akan kemampuan yang ada dalam Budi Satwam, luhur. Dan Resi Domya. Walaupun kehidupan telah jatuh melarat, dengan kemampuan yang kuat yang bersatu padu dengan keinginan yang lama seperti Gatotkaca akan dapat menolong mengantarkan sampai pada tujuan.
Demikian akan tercapai apa yang dicari dan dituju, haruslah mengalami penderitaan lahir batin sebagai hujan angin yang besar, dengan tangan selalu di atas kepala. Tetap mencakupkan tangan untuk memohon perlindungan dengan melaksanakan pengebaktian yang ditujukan ke hadapan Tuhan yang Maha Welas Kasih, selamat juga sampai pada tujuan. Walaupun telah banyak pohon kayu yang tumbang, begitu juga banyaknya pikiran yang suci itu menjadi hilang atau kotor namun masih dapat berpegangan dan berlindung di bawah pikiran kesucian yang kuat. Iman yang kuat masih dapat menyelamatkannya. Menuju gunung Kelasa berarti hanya sekedar mempertahankan hidup. Mencari yang dapat memberikan hidup. Drupadi setelah 5 hari telah mulai sembuh dan dapat bergerak setelah dapat kesucian hidup, atau baru mendapatkan sifat ketuhanan, atau ketebalan akan keyakinan yang merupakan sifat-sifat ketuhanan. Namun hari ke-6 dia mendapatkan bunga tunjung setelah angin reda. Angin pembawa bunga itu dari arah timur laut. Berarti datangnya satu kekuatan baru yang membawa jiwa ketuhanan. Keyakinan akan kesucian Tuhan akan dapat ditemukan, setelah dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang menggoncangkan iman. Drupadi tidak cukup hanya dengan pemberian karena belas kasihan orang lain. Dia ingin yang masih segar. Bima sebagai kekuatan baktinya untuk berbuat melakukan tugasnya. Memang kemauan tanpa berpikir akan mendapat rintangan. Namun akan ada saja yang menolong. Pengalaman pahit akan membuka pikiran dan akan dapat merubah arah. Dengan pikiran yang disebabkan oleh pengalaman yang mendahuluinya akan dapat sampai pada yang ia tuju. Kuera adalah lambang pemilik harta benda dan kebahagiaan. Kuera adalah pemilik dan pengisi kesejahteraan. Dengan kerja yang tekun, dalam mencari dan merebut dari tangan raksasa yang menjaganya. Setelah dapat mengalahkan sifat raksasa yang loba, Kuera akan senang dan akan memberikan sepuas yang dikehendaki. Bimalah yang diberikan oleh beliau secara luasa. Bima suka beramal. Bima suka menolong. Jadi akan diberikan kepada siapa saja yang mempunyai sifat Bima. Bima mencari bukan untuk kepentingan dirinya. Adalah kepentingan orang lain yang benar-benar memerlukan. Bila mau mengikuti sifat Bima, kehidupan yang menjadi idaman pasti akan didapat dan akan diberikan kebahagiaan, seperti yang nantinya dialami oleh Drupadi. Seluruh Pandawa akan dapat menikmati apa yang ditemukan oleh Bima. Batara tidak keberatan seluruh Pandawa menggunakan kekayaan yang beliau kuasai. Tetapi Yudhistira ingin melihat kahyangan Batara Kuera untuk mengetahui di mana tersimpannya kekayaan itu. Karena itu merupakan rahasia dan tak seorang pun boleh mengetahuinya. Bima mendapatkan bukan karena mengetahui lebih dahulu. Di sini kita tak boleh mengharapkannya lebih dahulu sebelum mengerjakannya. Baik dengan cara apapun tidak akan dapat mengetahuinya. Inilah yang menjadi sebab mengapa Yudhistira dicegat oleh suara gaib. Dan malah disuruh pergi dari sana menuju Resi Narayana dan Resi Nara. Narayana adalah Tuhan. Nara adalah kebijaksanaan atau jiwa ketuhanan. Wedari adalah Weda yang merupakan buku suci agama. Di sanalah mencarinya. Ke-15. Bila tadi ujian yang diberikan kepada Arjuna, Bima dan sekarang tinggallah gilirannya pada Yudhistira untuk mendapatkan ujian. Marilah kita ikuti jalan ceritanya. Pada suatu hari Yudhistira, Nakula dan Sahadewa dan Drupadi ditipu oleh seorang raksasa yang bernama Jatasura. Raksasa Jatasura berganti rupa menjadi seorang Brahmana. Brahmana mengajak Yudhistira meningkan Wedari, dan Yudhistira mengikuti saja. Pada waktu itu Bima, Gatotkaca tidak ada di sana dan Arjuna sedang ada di kahyangan. Begitu Bima pulang dari berburu bersama anaknya si Gatotkaca, di tengah jalan Bima melihat Yudhistira dilarikan oleh Jatasura. Nah terjadilah pertempuran yang seru. Jatasura dapat dikalahkan. Pandawa kembali ke Wedari. Setelah beberapa lamanya perjalanan diteruskan lagi. Sekarang menuju pertapaan Artisena di Himawat. Drupadi ingin mengetahui puncak Gunung Gandamadana. Bima menyanggupi. Bima pergi sendiri ke puncak Gunung Gandamadana. Untuk mengetahui keamanan serta akan mengamankan raksasa yang menjaganya. Begitu Bima sampai di puncak gunung disambut oleh raksasa yang menjaganya dengan pertempuran yang sengit. Begitu banyak raksasa yang mati, seperti kejadian di Telaga Sugandika, Batara Kuera datang. Begitu juga Pandawa demi mendengar suara yang ribut akibat perkelahiannya dengan Bima, sedangkan Bima tidak kelihatan. Pandawa menjadi gelisah. Drupadi dititipkan pada Resi Artisena. Pandawa berangkat. Tetapi yang dilihat lain daripada dugaan. Bima telah duduk di atas bangkai raksasa.
Bala tentara Batarakuera datang. Demi melihat Bima duduk di atas bangkai raksasa dengan tenang dan para Pandawa yang lainnya. Batarakuera menjadi girang. Batarakuera memuji-muji keberanian dan keteguhan Bima dalam memenuhi keinginan Drupadi yang setia pada suami. Pandawa dinasehatkan kembali ke Artisena. Setelah Arjuna dengan selamat menjalani ujian, sekarang tinggal giliran Yudhistira yang mendapat ujian. Karena sifat bakti serta iman yang teguh dari Yudhistira perlu mendapat ujian. Brahmana sebagai pemegang ilmu ketuhanan. Pengabdian kepada Tuhan akan ditipu oleh ilmu ketuhanan yang palsu. Bila kita taat dan patuh kepada yang mengatakan dirinya beragama yang taat, tanpa waspada, sering kita terjerumus olehnya. Malah akan dibawanya menjauhi daerah Tuhan. Bila Jatasura dapat bersemayam atau bila dalam menjalankan ajaran ketuhanan untuk kepentingan diri sendiri yang ada untuk mencari kekuatan yang akan dapat memenuhi atau dapat menguasai orang lain yang dimanfaatkan demi kepentingan sendiri, maka hal itu akan membawanya bertentangan dengan sifat ketuhanan itu sendiri. Seorang Brahmana kelihatannya, jiwanya raksasa. Oleh karena itu hendaknya perlu kewaspadaan. Untung Bima tahu. Mengapa demikian? Karena sifat beramal sudah ditinggalkan. Ini bukan sifat ketuhanan. Bila hal ini terdapat dan dapat melihatnya, hindarilah sifat yang takut beramal, dan berbuat kesucian didasari sifat loba. Oleh karena itu perlu dapat meneliti mana Brahmana sejati, dan mana Brahmana palsu, supaya jangan kena tipu seperti yang dialami oleh Yudhistira. Setelah sadar akan itu kembalilah ke jalan Tuhan, dan dari sana melanjutkan ke Artisena di Gunung Himawat. Gunung Himawat pengatur sari dunia hingga akan dapat memenuhi kehidupannya secara merata menurut keperluannya. Artisena adalah dapat merubah yang belum berubah, atau memisahkan, menurut unsur-unsur yang tergabung menjadi satu kesatuan. Bila tak dapat dipisah-pisahkan unsur-unsurnya sulitlah akan dapat mengenal apa yang terkandung di dalamnya. Setelah dapat dipisahkan menurut unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya akan mudah untuk mendapatkan hidup yang sehat lahir batin. Yang terpenting haruslah lebih dahulu dikalahkan raksasa yang menjaga harta itu. Bila hal itu sudah dapat dikalahkan, terbebaslah dari kesulitan dan ketidakikhlasan dalam berkorban. Dan setelah itu barulah Pandawa akan selamat dan menjadi kesayangan Batarakuera. Malah Batarakuera akan memuji keteguhan serta keberanian Bima dan kesetiaan istri terhadap suami serta pengorbanan suami terhadap kepentingan istrinya yang setia. Disinilah tugas suami dalam memenuhi keinginan istri. Di sini pula kesetiaan istri terhadap suami, walaupun bagaimana yang dideritanya seperti kesengsaraan dan kemelaratan. Ke-16. Setelah dapat mengenal penipuan-penipuan yang dijalankan oleh raksasa yang berwujud Brahmana dan ujian yang berat yang dialami Bima serta seluruh Pandawa, dan kenikmatan yang sedang dinikmati oleh Arjuna di Kahyangan. Saya akan lanjutkan dengan kembalinya Arjuna berkumpul kembali dengan saudara-saudaranya. Kedatangan Arjuna membawa suatu prabawa yang menggembirakan. Dunia kelihatan makin terang. Prabawa keluar dari kereta Hyang Indra yang membawa Arjuna. Begitu Arjuna turun, Yudhistira, Bima dan para Brahmana memberikan penghormatan dengan taksimnya. Arjuna menceritakan pengalaman yang dialaminya selama 4 tahun di Kaindraan. Juga diceritakan dapat membunuh Niwatakawaca Raja dari Imantaka. Juga dapat membunuh Raja Raksasa Kalasanda dari Hiranyapura. Sebagai oleh-oleh dari surga Drupadi diberikan pakaian buatan surga. Setelah beberapa waktu para Pandawa mengunjungi tempat-tempat suci sehingga sampai di tepi sungai Yamuna. Gatotkaca dan pengikutnya disuruh untuk pulang. Dalam perjalanan itu sampailah di hutan Wisayayuka. Di sanalah Pandawa tinggal agak lama. Ketika Pandawa berburu, Bima dibelit ular. Bima dapat diselamatkan oleh Yudhistira. Tahun ke-11 menjalani hukuman. Mereka juga kedatangan Batara Krishna, dengan istrinya Satyabhoma, dan juga Resi Markandeya. Dari sini Pandawa melanjutkan perjalanan ke Telaga Dwetawana. Sekarang mengenai cerita Arjuna dari Kahyangan mendapat giliran untuk diulas. Setelah menikmati hasil dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang terarah kepada keluhuran budi dalam menuju hidup yang sejahtera. Dalam 4 tahun di surga, dalam waktu 4 tahun dapat mengalahkan 2 raksasa sakti. Niwatakawaca sebagai suatu keinginan untuk terus hidup di dunia maya. Atau selalu dikuasai oleh keterikatan akan kenikmatan dunia. Sifat ini sebagai sebab adanya tumimba lahir yang terus-menerus. Sifat ini telah dapat dikalahkan oleh ilmu pengetahuannya Arjuna.
Juga Kalasanda yang merupakan tetap ingin hidup di Sekala. Artinya Sekala mempunyai waktu yang terbatas. Setiap kehidupan di dunia maya pasti mempunyai hidup dengan waktu yang terbatas. Ini pun dapat dikalahkan dengan pengetahuannya Arjuna. Setelah semua penyebab diketahui tentang pengetahuan Sekala maupun Niskala, sudah waktunya tata kehidupan itu harus dirubah. Tata kehidupan baru ialah tata kehidupan yang luhur, seperti tata kehidupan dunia dengan pakaian dewa. Perbuatan sehari-hari sebagai variasi hidup, dipergunakan pakaian dewa. Inilah yang diberikan oleh Arjuna kepada Drupadi. Bila hal itu telah dipakai, haruslah diadakan suatu korban untuk mengunjungi tempat-tempat suci atau melakukan tirta yatra, dharma yatra dan lain-lainnya. Dalam kebingungan mengadakan korban atau yadnya yang menjadi sumber kesengsaraan dan kesedihan serta penyesalan, Wisayayuka, perlu diingatkan keteguhan iman Yudhistira. Dengan keteguhan Yudhistira, keterikatan akan kenikmatan dunia dan menjauhkan sifat beramal, Bima, inilah yang merupakan angka 11. Satu di belakang adalah kepentingan yadnya dan satu di mukanya adalah kepentingan aku. Hendaknya seimbang. Inilah Ruabhineda. 4 berarti 4 kewajiban hidup di dunia atau catur dharma, atau catur laksana, atau 4 jenis kebutuhan dalam kehidupan yang sejahtera. Atau juga catur purusarta, warga, seperti kama, arta, dharma dan moksa. Yang berarti keinginan sebagai alat untuk menjalankan kewajiban agar tercapainya kebahagiaan abadi. Inilah sumber kesengsaraan. Ini pula yang menjadi ular pembelit Bima. Agama akan membebaskan. Untuk itu harus diingat akan kedatangannya Krishna sebagai pembebas dengan istrinya Satyabhama sebagai pemelihara yang setia dan Markandeya dalam menggerakkan dunia ini. Dari sini Pandawa akan melanjutkan perjalanan ke Dwetawana. Ke-17. Kembali dengan cerita Korawa mengunjungi Pandawa. Hal ini berkat kesedihan Raja Drestarastra, demi mendengar cerita kesedihan Pandawa dalam hutan. Lebih-lebih yang dialami oleh Drupadi. Timbullah penyesalan dari Drestarastra atas segala tindakannya yang selalu mengikuti kehendak anaknya yang jahil. Tetapi lain halnya dengan Duryodhana. Malah sebaliknya. Duryodhana akan minta izin untuk melihat hewan-hewan di pinggiran Dwetawana. Duryodhana akan memperlihatkan segala keagungan dan kebesarannya sebagai raja untuk menambah penderitaan batin Pandawa, serta menyaksikan penderitaan yang sedang dialami Pandawa. Satyam Ewa Jayate. Sebelum sampai di Dwetawana, Duryodhana telah dicegat oleh tentara Gandharwa. Terjadilah pertempuran antara bala tentara Duryodhana melawan bala tentara Gandharwa. Duryodhana mendapat kekalahan. Duryodhana ditawan. Korawa minta bantuan Pandawa untuk membebaskan Duryodhana. Duryodhana dapat dibebaskan oleh Pandawa. Bima sebelum melakukan pertolongan lebih dahulu telah dapat mengeluarkan sakit hatinya dengan kata-kata yang menyakitkan hati para Korawa. Bila tidak karena Yudhistira yang ditakutinya, mungkin Bima tidak akan melakukannya. Para Gandharwa disuruh oleh Batara Indra akan menyelamatkan Pandawa dari penghinaan Duryodhana dan untuk menghukum kembali Duryodhana atas maksud jahat yang akan dilakukan terhadap Pandawa. Adapun ketika Arjuna berhadapan dengan Citrasena si Raja Gandharwa, begitu Arjuna akan melepaskan anak panahnya, begitu juga Citrasena berubah menjadi Hyang Indra. Di sanalah Hyang Indra menceritakan, mengapa sampai terjadinya pencegahan terhadap Duryodhana. Setelah itu Hyang Indra kembali ke kahyangan. Dan Duryodhana sangat malu sekali. Duryodhana bermaksud bunuh diri. Atas bujukan Adipati Karna, yang menyanggupi akan menaklukkan raja lain, untuk mengembalikan nama baiknya sebagai raja besar. Semua raksasa takut kalau Duryodhana bunuh diri. Segera memanggil Brahmana-Brahmana raksasa untuk mengadakan sesaji. Setelah sesaji itu diadakan, muncullah seorang perempuan yang akan menanyakan tugasnya. Tugasnya ialah untuk mengambil sukma Duryodhana agar dia mau mengurungkan maksudnya untuk bunuh diri. Dan itu berhasil dengan baik. Suksmanya dibujuk dengan janji-janji raksasa, dan berhasil untuk mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Segera setelah itu Duryodhana siuman dari pingsannya. Janji karena berhasil dengan baik. Untuk Duryodhana bermaksud akan mengadakan upacara Raja Suja, namun tak dapat disetujui oleh Brahmana, karena hal itu telah dilakukan oleh Yudhistira. Sekarang lain persoalannya. Dari cerita menjadi ulasan. Setelah saya ikuti jalan ceritanya, jelas tampak adanya maksud dengki dari Duryodhana.
juga akan menunjukkan keagungan agar Pandawa merasa hina. Tetapi karma pala akan menjalankan tugasnya. Begitu niatan sang nafsu dengki dan sombong dilaksanakan, pikiran yang berlindung dalam hayalan surga akan datang untuk mengalahkan, menghalang-halanginya. Kebenaran tetap kebenaran, walaupun menderita sekalipun akan mampu melenyapkan niat yang buruk itu. Dengan berkecamuknya antara niat buruk yang akan dilakukan dengan hayalan akan akibat dari buahnya, niat jahat dapat ditawan, atau diurungkan. Oleh karena diurungkannya niat jahat itu, menimbulkan sakit hati. Apalagi oleh etika yang tak baik. Pandawa yang menjadi lawannya. Sifat mengampuni, menolong orang yang menjadi musuh sekalipun adalah sangat baik. Pikiran yang terang akan dapat menghilangkan hayalan yang menyelinap yang akan mengalahkan pikiran. Begitu pikiran akan membuka tabir hayalan yang menyelimuti pikiran, tahulah bahwa yang menjadi hayalan orang jahat itu sebenarnya suatu kenyataan. Namun suatu kekhawatiran bila sifat materialistis itu akan dibuang. Dengan perasaan harga diri, keakuan yang besar, dan dengan loba yang terselimut pengorbanan-pengorbanan dan dengan ingat akan kenikmatan dunia, sifat materialis hidup kembali. Dengan perasaan yang selalu merasa lebih dari yang lain, untuk menghilangkan noda yang tercoreng, dengan pengetahuan agamanya, ingin supaya dilihat, ia yang berkuasa dan berbuat baik. Tetapi untunglah tak dapat melakukannya. Di sini tak banyak yang perlu saya ulas, karena saya rasa isi cerita telah jelas, dalam cerita itu sendiri. Untuk itu lebih baik dilanjutkan saja dengan yang lain, yang juga tidak terlepas dari yang telah diceritakan di muka. Ke-18. Setelah genap 11 tahun menjalani hukuman di hutan, para Pandawa pindah lagi ke hutan Kamyaka. Pada suatu hari datanglah Bagawan Wiyasa mengunjungi Pandawa. Melihat keadaan para Pandawa yang sangat sengsara, beliau sangat hibah, dan berkata di dunia ini tak ada yang tetap. Tidak seorang pun yang pernah merasa bahagia seumur hidupnya. Tak seorang pula yang selalu menderita seumur hidupnya. Orang bijaksana selalu teguh hatinya menghadapi kebahagiaan dan penderitaan. Dengan tapa berata, orang dapat mencapai kemuliaan dunia. Barang siapa yang dapat berhati bersih, tidak dusta, dapat mengalahkan sifat marahnya, adil dan menjauhi segala sifat yang busuk, tidak dengki bila melihat orang lain, dapat melepaskan sifat angkara murkanya, akan dapat hidup bahagia selama-lamanya. Bila benar hatinya suci bersih, dia tidak akan pernah merasakan suatu kekhawatiran dalam hidupnya. Oleh karena itu perlulah berjuang untuk dapat mengalahkan nafsu loba, angkara. Perlu mengadakan kebajikan. Perlu beramal tanpa mengharapkan jasa. Dengan tapa beratamu yang sedang kamu lakukan itu, negerimu akan dapat kamu miliki lagi. Oleh karena itu hilangkan kesedihanmu. Percayalah pada hukum karma. Dewa pasti akan menghukum orang yang bersalah. Setelah itu Bagawan Wiyasa menghilang. Demikianlah seperti apa yang dinasihatkan oleh Bagawan Wiyasa kepada Pandawa dan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Saya hanya dapat melihat bagaimana dapat berbuat baik. Caranya tak lain daripada apa yang telah dijelaskan oleh Bagawan sendiri. Angka 11 berarti untuk menyamakan kepentingan diri sendiri, ego, dengan kepentingan sosial. 1 ditambah 1 menjadi 2. 2 adalah sifat dan kepentingan yang berbeda saling bertentangan. Hal ini tak mungkin dapat dilaksanakan. Demikianlah hendaknya berpikir, seandainya menemukan penderitaan yang mungkin dapat membuat perasaan tidak enak. Suka duka silih berganti. Sekarang susah besok gembira, bahagia. Sekarang gembira sebentar lagi susah. Oleh karena itu jangan terlalu merasakan susah sekali pada waktu kesusahan, dan jangan pula terlalu gembira bila mendapat kegembiraan. Bila diingat kedua hal ini, hidup itu telah menuju ke ambang kebahagiaan abadi. Ketidakberhasilan disebabkan oleh suatu kelalaian yang diperbuat. Begitu juga dengan Yudhistira yang lalai. Bila dengan cepat mengambil suatu kesimpulan, bahwa hal itu disebabkan oleh orang lain, atau oleh situasi, pikiran yang demikian, salah keliru. Hal itu tak mungkin dapat dibenarkan. Ke-19. Nah saya tinggalkan saja dulu, supaya jangan bertele-tele. Lebih baik saya akan melanjutkan saja. Pada suatu hari Drupadi ditinggalkan berburu oleh para Pandawa. Pada waktu itu pula suatu kebetulan juga Raja Jayadrata, Raja Sindhu, putra Raja Wedaksatra akan meminang putri Raja Salya dari Madraka. Dalam perjalanan, Raja Jayadrata menemukan Dewi Drupadi yang cantik jelita itu sendiri saja. Badan sang Dewi kurus kering. Drupadi pun dihampiri oleh Jayadrata, dan dibujuk-bujuk agar mau menerima lamarannya.
Drupadi lari sekuat tenaganya menuju Resi Domya. Setelah sampai di pangkuan Resi Domya, dan Resi tak dapat mempertahankannya dari perkosaan yang dilakukan oleh Jayadrata. Drupadi dilarikan dengan kereta. Resi Domya mengejar dengan omelan serta kata-kata yang pedas-pedas. Tidak berapa lamanya Pandawa kembali dari berburu. Dilihatnya Drupadi tak ada, begitu juga Resi Domya. Yang terdapat bekas roda kereta. Pandawa mengejarnya. Di tengah jalan Drupadi dapat disusul. Terjadilah pertempuran antara bala tentara Jayadrata melawan Pandawa. Jayadrata kalah, dan kesalahannya dapat diampuni oleh Yudhistira. Drupadi sangat sedih. Ia berjanji akan selalu setia pada suaminya walaupun bagaimana kesengsaraan dan kemelaratan yang akan dideritanya. Yudhistira juga bersedih akan kesaktian Karna. Dalam kesedihan, datanglah Resi Markandeya dan menasehatkan pesan Hyang Indra yang sanggup menghilangkan kesaktian Karna. Mereka tetap tinggal di hutan Kamyaka untuk kedua kalinya. Bila kita ikuti jalan diperkosanya Drupadi oleh Jayadrata, dapatlah dimengerti mengapa terjadi demikian. Jayadrata adalah mempunyai arti jaya yang mempunyai maksud merasakan diri tidak terkalahkan. Dengan kemabukan akan kejayaan dirinya, sehingga dia lupakan tata kehidupan. Domya yang memberikan kedamaian. Dengan kemabukannya akan kekuatan yang tak terkalahkan itu, dia lupa telah memperkosa peri kehidupan yang memberikan kedamaian. Bila peri kehidupan itu ditinggalkan oleh sifat ikhlas, beramal, pikiran yang terang dan bersih, dan hanya mengikuti getaran perasaan harga diri yang lebih, atau mau tidak mau akan menemukan hilangnya sifat jaya itu sendiri. Malah akan mendatangkan malu karena apa yang dipandang benar itu adalah keliru. Bila perasaan mabuk akan apa yang dimiliki, Sapta Timira, dapat menghilangkan kesadaran, sehingga semua kebenaran akan kabur. Dan biasanya akan menjadi salah. Kesedihan sang iman yang teguh adalah karena kekuatan perasaan aku, karena memang, sulit untuk mengalahkan perasaan keakuan yang juga merupakan kepribadian. Tetapi dengan nasihat Markandeya, yang mengatur segala yang lahir akan memberikan kepuasan juga. Hyang Indra dengan teknik pengaturan berpikir yang terang akan dapat mengalahkan perasaan yang menyangkut harga diri atau pribadi yang akan membuat penderitaan. Ke-20. Marilah kita lanjutkan lagi ceritanya agar jangan terputus. Tahun ke-12 Pandawa di hutan. Hyang Indra turun ke Mercapada akan meminta kutang dan anting-anting yang dipakai Karna. Kutang baju kesaktiannya akan diminta. Sebelum Hyang Indra turun ke Mercapada, Karna telah mimpi bahwa Batara Surya memberitahukan akan adanya seorang Brahmana yang akan minta kutang dan anting-anting yang ada pada dirinya. Untuk itu jangan diberikan, karena akan membawa kematian dalam perang Baratayuda kelak. Yang meminta itu tiada lain dari Hyang Indra yang berganti rupa. Namun karena akan menepati janji seorang kesatria, akan lebih baik mati daripada tidak menepati janji. Dan akan diberikan. Batara Surya mendengar kata Karna tadi, memperingatkan agar dia meminta ganti dengan senjata yang sakti. Begitu Karna terbangun. Esok harinya datanglah Brahmana yang tiada lain daripada Hyang Indra yang meminta baju kutang serta anting-anting yang dipakainya. Dan juga Karna meminta senjata sakti kepada Brahmana tadi. Setelah senjata kontasi panah sakti yang diberikan Hyang Indra tadi telah diterimanya, maka Karna membuka kutang dan anting-anting yang dipakainya dan diberikannya kepada Hyang Indra. Penggunaan panah konta itu mempunyai syarat agar dipakai melawan musuh yang sakti, karena hanya dapat dipakai satu kali saja. Bila dilihat jalan cerita yang sangat singkat itu, yang merupakan hal yang paling penting. Penting, karena dapat akan mengalahkan perasaan harga diri yang tersembunyi dalam setiap pribadi. Hyang Indra yang akan dapat melemahkan Karna sehingga dia akan menyerahkannya, walaupun dia sadar bahwa hal itu akan membawa kematiannya. Hyang Indra sebagai sumber kekuatan berpikir. Kunti sebagai alat yang berkesatuan arah pada sasarannya. Brahmana adalah ilmu ketuhanan. Karna adalah perasaan yang mudah tersinggung, kalau harga dirinya dihina. Hukuman telah menunjukkan angka 12. Harga diri berada dalam kebimbangan untuk memuaskan hatinya. Ahamkara kriyaning beda. 1 dan 2 menjadi 3. 3 adalah Tripurusarta, Kama, Arta, Dharma. Kama adalah keinginan, Arta adalah alat, Dharma adalah kewajiban. Oleh karena itu keinginan hendaknya dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan kewajiban yang suci. Bila kita melihat antara nama yang ini haruslah akan dapat dilihat mengapa Karna menjadi orang lemah.
Bila telah mengetahui hakikat dari kebenaran yang menjadi suatu pengetahuan yang bersifat ketuhanan, keagamaan, yang dapat mengetahui arti dari semua yang hidup antara yang ada dan tak berada, tak berwujud, dan antara kepentingan sendiri dan kepentingan sosial dan mengetahui pula dari mana akan kemana yang ada ini, barulah akan dapat melemahkan perasaan yang menjadi kekuatan akunya. Karena pun demikian, karena sadar bahwa dia akan mati. Tetapi dia merasa seorang satria, yang berarti mau membela kebenaran Tuhan. Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan agama yang dijiwai oleh pikiran yang sehat untuk dapat mengalahkan perasaan harga diri yang selalu membuat senang dan susah. Dengan hilangnya perasaan harga diri yang mudah tersinggung dan yang dapat menyesakkan dada, barulah akan munculnya pikiran yang jernih. Tapi bila hal itu masih ada, jangan mengharapkan akan dapat berpikir yang tepat. Atau jangan harap akan dapat kehormatan hidup agar sejahtera dan damai. Senjata konta adalah perlambang dari konsentrasi. Konsentrasi tak dapat dipakai kedua kalinya. Bagaimana mungkin kita akan benar dalam mengadakan konsentrasi, bila arahannya berpindah-pindah? Tak mungkin. Itulah sebagai ganti daripadanya. Dengan dada yang lapang dan dengan telinga yang tak mudah tersinggung. Untuk konsentrasi akan ada dan akan mengenai sasarannya yang tepat. Begitu juga dalam melakukan setiap aktivitas, bila konsentrasi pikiran bercabang-cabang tentu dan pasti semuanya itu tak akan berhasil dengan baik. Dengan menunjukkan konsentrasi pada satu arah semua perasaan akan dapat terlupakan. Apalagi dibarengi dengan keinginan dan kemauan, pasti akan baik sekali hasilnya. Ke-21, kita sudahi saja dahulu, dan mulai lagi melanjutkan cerita yang merupakan kehidupan Pandawa masuk hutan. Pandawa pindah ke Dwetawana. Pandawa ditipu oleh seorang Brahmana tiruan. Brahmana tadi menceritakan bahwa alat perapian itu dilarikan oleh rusa yang masuk ke pondoknya. Bila alat itu tak dapat dikembalikan, tentunya Brahmana itu tak akan dapat mengadakan sesaji Agnihotra. Mendengar pengaduan sang Brahmana, Pandawa menyanggupi akan berburu rusa yang melarikannya. Dan segera berangkat. Tetapi apa yang terjadi? Setelah lama mencari rusa tak dapat dicari. Mereka lelah dan haus. Karena hausnya Yudhistira menyuruh Nakula mencari air. Tetapi lama tak kembali. Sebelum Nakula minum telah dicegat oleh suara gaib, tetapi tak dihiraukannya, karena saking hausnya. Begitu selesai minum Nakula pingsan. Sahadewa menyusul. Juga mengalami seperti yang dialami Nakula dan pingsan. Disusul oleh Arjuna, Bima juga mengalami nasib yang sama. Tinggal gilirannya Yudhistira. Beliau sangat terkejut melihat saudaranya mengalami nasib yang sama. Tapi beliau juga sangat haus, dan segera akan mengambil air. Datanglah suara yang datang dari raksasa siluman. Timbullah tanya jawab antara Yudhistira dengan raksasa siluman. Antara lain dari hasil tanya jawab tadi dapat saya simpulkan seperti berikut, musuh yang sukar dikalahkan adalah amarah. Penyakit yang sukar diobati ialah sifat kikir. Siapa yang menuju kebaikan adalah orang baik dan orang yang tak mempunyai iba kasihan adalah orang buruk. Brahmana sejati adalah orang yang sempurna menjalankan hidupnya dengan baik dan suci. Jadi bukan karena pengetahuan Weda. Sebagai contoh diambilkannya misal, seorang yang dapat menutup panca indranya, meskipun hanya menjalankan sedekah api, dia dapat disebut Brahmana. Mendengar jawaban Yudhistira itu legalah hati raksasa siluman itu. Begitu juga Yudhistira setelah dapat menjawab pertanyaan yang diajukan raksasa siluman itu, raksasa siluman berjanji akan menghidupkan saudara-saudaranya. Tetapi Yudhistira harus memilih siapakah di antaranya yang akan dihidupkan. Yudhistira mengajukan Nakula. Alasan yang diberikan oleh karena Nakula adalah putra sulung dari ibu tirinya. Dengan demikian maka kedua ibu itu tidak ada yang terlalu sedih dan tidak ada yang gembira. Mendengar jawaban Yudhistira yang sangat bijaksana, raksasa siluman itu sangat puas. Semua putra Pandawa dihidupkan kembali, sambil memuji kebijaksanaan Yudhistira. Raksasa itu menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya Hyang Dharma adalah ayah Yudhistira sendiri. Sebagai janji yang dikeluarkan oleh Sang Hyang Dharma bahwa beliau akan membantu dalam persembunyiannya supaya tidak diketahui oleh Korawa. Hari telah genap 12 tahun hukuman yang dijalani Pandawa. Setelah diulas mengenai hilangnya kesaktian Karna, sekarang dengan Yudhistira mendapat ujian. Memang tak dapat dihilangkan segala rintangan yang akan meluruskan jalan yang benar. Semua teruji. Dan yang menguji langsung yang menjiwainya.
Apa yang dicari itulah yang mengujinya. Tanpa rintangan sesuatunya tak mungkin. Salahlah kiranya kalau berpikir semuanya yang akan dicari itu dengan begitu gampang dan mudah. Sebab tanpa rintangan, berarti tidak adanya usaha. Dalam setiap usaha, kita menemukan adanya pengorbanan. Korban sangat diperlukan. Yudhistira yang mempunyai iman sebagai seorang Brahmana, jelas dirinya akan ditipu oleh Brahmana palsu. Dengan demikian akan dapat membedakan mana yang benar mana yang palsu. Kekurangwaspadaan menyebabkan terjadinya penipuan. Agar Pandawa tidak takabur dengan pengetahuan serta pelaksanaan sucinya yang telah diakui oleh para dewa-dewa, dan agar jangan menghayalkan kesanggupan yang dimilikinya, perlu mendapat ujian. Sebab kenyataannya akan membawa suatu malapetaka. Hayalan akan dapat menjadi saksi kebenaran belum teguhnya iman. Usaha menimbulkan kelesuan. Kehausan akan mendapatkan kehidupan tanpa memperhatikan pemiliknya, suara gaib dari raksasa siluman, menimbulkan kematian. Tetapi syukurlah Yudhistira tidak mau tergesa-gesa. Dia memperhatikannya. Karena ada pemiliknya, dan tidak memaksakan kehendaknya. Dia harus berjuang dulu dengan pengetahuan keagamaan, dharma, yang dia miliki. Setelah dapat mengalahkan sifat-sifat ketakaburan yang loba, karena dijiwai oleh unsur tatwamasi yang kuat, maka berhasil menyelamatkan ke semua saudaranya. Di samping itu akan dapat perlindungan agar seluruh Pandawa tidak dapat diketahui oleh Korawa. Atau dengan kata lain kebenaran tak akan dapat diketahui oleh sifat jahat. Loba yang dilandasi oleh pikiran tidak ingin memiliki, tetapi merupakan suatu keperluan hidup dan beriatnya. Loba yang demikian bukanlah loba, sebab tanpa keinginan tidak akan dapat menyelamatkan badan agar tetap sehat dan memerlukan materi sebagai alat untuk tetap hidup. Bila dapat menganggap milik itu adalah milik orang lain, dan dapat menyelamatkan orang lain dalam beriatnya, saya kira itu adalah baik. Tetapi milik yang didapat dengan menyusahkan orang lain demi kepentingan sendiri itu adalah loba yang sebenarnya. Demikian juga yang dialami oleh Yudhistira. Ke-22, lagi angka 12. Tadi menjadi 3 yang berarti Tripurusarta telah genap berarti telah dapat menggunakan keinginan dalam memenuhi keinginan, dibawa sebagai alat untuk melaksanakan kewajiban dharma, agama. Setelah 12 tahun mengembara di hutan, Pandawa sekarang harus menyembunyikan dirinya agar tidak dapat dikenal oleh siapa jua. Tempat yang dipilih adalah Wirata. Raja Wirata adalah Matsyapati. Di sana Pandawa berubah nama dan kewajiban. Yudhistira sebagai Kanka, Bima dengan nama Balawa, Arjuna dengan Nurahatnala, Dewi Drupadi dengan Siridri, Nakula dengan nama Grantika, Sahadewa dengan nama Tantipala. Semuanya diterima dengan tidak diketahui asal-usulnya. Mereka bekerja dengan rajin. Balawa dapat mengalahkan Malojina musuh yang terkuat Raja Matsya. Tetapi Pandawa hampir mendapat bahaya. Hal ini disebabkan oleh Kincaka yang akan memaksakan keinginannya untuk memperistri Siridri, terpaksa harus mati dibunuh Balawa. Dengan kejadian ini Pandawa akan diusir, karena Siridri harus ikut membakar diri sebagai penyebab kematian Kincaka. Waktu tinggal 12 hari. Siridri mendapat akal dan memohon agar dapat diperkenankan tinggal di Wirata selama 13 hari lagi. Dan permohonan itu terkabul. Pandawa selamat dalam hukumannya. Di sini saya mendapat kesulitan dalam meneliti nama yang terkandung dalam cerita setahun di Wirata dan hendaknya bila dalam pengulasannya nanti agak kurang tepat sasarannya, diharapkan agar dapat memandangnya sebagai pepatah, tak ada emas bungkal diasah, tak ada rotan tali pun berguna. Seperti pernah saya ungkapkan bahwa Matsyapati adalah sang Atman, atau juga sang Urip. Kedua badan wadah yang ada dalam tubuh. Itulah Wirata. Persembunyian setahun adalah merupakan tunggalnya gerak hidup sebagai manusia biologis dan juga sebagai manusia rohaniah. Di sini saya kira akan tepatnya kata-kata, Sarwa idam kahlu Brahman. Dengan berpikir semuanya adalah Tuhan, maka sulitlah dibedakan mana yang bukan Tuhan dan mana yang Tuhan. Misalnya, dalam mencari usaha untuk dapat mendatangkan keuntungan. Akal kita menentukan untuk apa sebenarnya keinginan itu. Apakah karena sifat loba atau karena sekedar untuk memenuhi keperluan hidup sebagai manusia yang perlu adanya makanan dan minuman sebagai alat untuk memenuhi keperluan untuk hidup? Saya sendiri sulit untuk memisahkannya. Misalnya makan. Apakah makan untuk memenuhi kesenangan atau sekedar memenuhi agar dapat hidup sehat?
Minum alkohol merupakan suatu minuman yang dipandang bila orang yang suka mabuk-mabukan. Tetapi perlu juga menjadi minuman orang yang kalau tenaganya agak lemah. Dari unsur keinginan duniawi dan keperluan kesehatan. Oleh karena itu 1 tahun merupakan suatu pengenalan. Bila dapat mengerti duduk persoalannya, barulah tahu apa itu sebenarnya. Karena butanya Korawa yang tak pernah mempunyai pilihan yang terang, selama tak dapat membedakan di antara yang sama, dan tak dapat menyamakan di antara yang berbeda, selamatlah Pandawa. Kanka yang melakukan kewajiban sebagai tenaga pelaksana kewajiban hidup di dunia. Balawa sebagai pemberi kenikmatan dunia. Urahatnala yang mempunyai pengertian dapat memberikan hiburan bagi yang sedang kesedihan, Siridri memberikan kepuasan indria yang baik, Grantika sebagai alat pemenuhan ajaran yang baik, dan Tantipala sebagai kekuatan pemelihara yang baik. Malojina adalah suatu keinginan yang memberikan kenikmatan nafsu yang dapat memberikan penderitaan perasaan dan kesehatan. Kincaka adalah merupakan yang mempunyai kemauan yang rendah yang mengikuti getaran nafsu belaka. Walaupun hal itu menyebabkan kepindahannya, tetapi karena Drupadi ilmu hidup di dunia dapat juga menyelamatkannya. Tinggal 12 hari lagi. Lagi angka 12 yang kurang, yang artinya belum dapat melakukan Trikaya Parisuda, yang juga akan dijumpai dengan kurangnya lagi 3 hari, karena belum mengenal Trisamaya atau Desa, Kala, Patra. Tinggal membenarkan atau memarisuda agar segala tindakan yang disebutkan dalam Trikaya dapat dilaksanakan. Hendaklah mempergunakan pikiran yang baik, kata-kata atau tutur bahasa yang baik, tingkah laku yang baik dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan harmonis yang dapat menyenangkan orang lain dan diri sendiri. Kapan hal itu dapat dilaksanakan? Agar jangan satu ke barat dan yang satu ke timur, perlu adanya suatu pengertian yang luas dan luhur. Pengertian yang luhur adalah pengertian ketuhanan yang dilaksanakan berdasarkan Desa, Kala, Patra. Bila hal ini sudah dapat dijalankan, orang tidak akan dapat mengenal apakah itu adalah orang yang materialistis, egois, atau rohaniah yang fanatik. Perbuatan ini yang dapat menyelamatkan dalam hidup di dunia maya sebagai manusia yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ke-23. Marilah kita lihat usaha yang dijalankan oleh Korawa untuk mengetahui di mana persembunyian Pandawa. Mata-mata disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Namun hasilnya nihil. Setelah Duryodhana mendengar kematian Raja Kincaka yang amat sakti yang dibunuh oleh Gandharwa, maka timbul niat jahatnya. Duryodhana akan merampas ternak Wirata yang ditempatkan di Trigarta dan sebagian mendekati Wirata. Terjadilah pertempuran dan Raja Matsya tertawan di Trigarta. Pandawa datang membantu kecuali Arjuna. Para Korawa lari dan Raja Matsya dapat dibebaskan. Tetapi Korawa yang mendekati Wirata dapat berbuat sekehendak hatinya. Namun atas saran Sairindri, Urahatnala akhirnya menjadi kusir Raja Utara. Utara melihat musuh yang sangat banyak akan melarikan diri dari pertempuran. Demi mendengar Urahatnala adalah Arjuna, Raja Utara kembali semangatnya. Pertempuran terjadi. Korawa lari mengundurkan diri. Setelah selesai pertempuran melawan Korawa, maka mereka kembali ke Wirata. Demi mendengar laporan Raja Utara dapat mengalahkan Korawa, maka diperintahkan untuk menjemput dengan kereta kebesaran. Tetapi laporan itu mempunyai kenyataan yang lain. Bukan Utara yang dapat mengalahkan, tetapi Urahatnala. Waktu tinggal 3 hari lagi bagi Pandawa. Demi Pandawa telah genap 13 tahun dalam hutan menjalani hukuman dengan selamat, maka Pandawa menghadap Raja Matsya dan menerangkan sebab-sebab mereka mengabdi pada Raja Matsya. Raja sangat girang mendengar tutur Pandawa yang tak tersangka-sangka. Arjuna hendaknya dipungut menjadi menantu dan hendak diberikan Dewi Utari. Namun Arjuna menolak, dan Dewi Utari akan dikawinkan dengan Bimanyu. Ini adalah akhir cerita dari Pandawa masuk hutan. Seperti apa yang saya jelaskan, bila perbuatan itu sebagai hasil dari pengertian, maka orang yang berpikir sepihak tidak akan dapat menemukan. Begitu juga kekaburan orang yang dipimpin oleh pengertian yang hanya dapat dilihat dengan indria saja yang menjadi kebenaran, pasti tidak akan mendapatkan apa yang terkandung di dalamnya. Hanya dengan mata pengetahuan dan dengan tahu akan persamaan dalam perbedaan serta perbedaan dalam persamaan. Dengan cara bagaimana Korawa memandang, begitu juga Sang Uri pun tidak akan dapat melihatnya. Tadi saya sudahkan angka 3, yang merupakan arti dan maksud dari Trisamaya, yaitu Desa, Kala, Patra. Kedua sudah genap 13 tahun, dalam kebingungan untuk mendapatkan satu pengertian hidup sebagai manusia yang biologis dan manusia rohaniah.
agar dapat menemukan kebahagiaan abadi, Ananda. Trigarta juga dapat diartikan dengan Tripurusarta atau Kama, Arta dan Dharma. Nafsu untuk sementara menguasai, tetapi dengan kenyataan hidup, Kama bukanlah nafsu. 3 pada angka 3, berarti telah dapat memenuhi keinginan Tri Antahkarana, dengan pelaksanaan Trikaya Parisuddha, dengan tidak melupakan Tri Samaya. 1 di muka adalah merupakan pengertian untuk memenuhi keinginan waktu hidup. 1 ditambah 3 menjadi 4 atau catur. Catur berarti dapat mengisi menurut keperluannya, atau dapat melakukan kerja menurut fungsinya. Dan hal ini telah saya jelaskan, pada waktu Pandawa mengalahkan tetangganya, sebelum meresmikan keraton Indraprastha yang dibuat oleh raksasa Maya. Kenyataan yang akan menentukan, benar dan salahnya, karena telah dapat membedakan yang perlu dan tak perlu, sehingga tak akan dapat merasakan suka atau duka. Pengertian ini yang dapat membela jiwa ketuhanan, dari kekaburan pandangan dari dua segi, maya dan sejati. Sebagai hadiahnya adalah Dewi Utari. Juga diceritakan, bahwa kejadian itu pada waktu kurang 3 hari lagi, Pandawa bebas dari hukuman. Dewi Utari adalah cara untuk menegakkan iman dan Abhimanyu atau disebut Bhimanyu, suatu kemuliaan di dunia, dengan melakukan amal bakti. Jadi jelaslah keagungan hidup di dunia akan lahir dari kebijaksanaan, akan kesadaran akan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Keagungan itu akan diberikan arah oleh kekuatan inti hidup untuk menegakkan keimanan yang teguh serta luhur dalam memimpin dan mengalahkan sifat-sifat yang gelap, adharma. Inilah merupakan suatu contoh teladan untuk menemukan kemuliaan serta tujuan hidup di dunia dalam menuju kebahagiaan. Dengan demikian apa yang saya janjikan dapat saya penuhi. Tetapi saya tak lupa minta maaf, seperti apa yang saya nyatakan pada buku pertama. Semoga juga buku ini dapat bermanfaat. Saya pun tidak akan berjanji, tetapi bila Tuhan mengizinkan saya sambung dengan lanjutannya. Lanjutan khusus mengenai Perang Baratayuda, pertempuran antara Korawa dan Pandawa. Om Santi, 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 Om. Cakranegara, 23 Mei 1973, Penyusun, I. Nengasikawe, M.